Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan sesi kita yang kedua hari ini tentang beberapa argumentasi tentang kehidupan setelah kematian ya. Saya akan share screen saya sebentar. Baik, saya harap ini cukup jelas semuanya ya dan terlihat bagi kita. Oke, saudara. Jadi kita hari ini baru akan memulai ya tentang beberapa argumentasi yang mendukung adanya kehidupan setelah kematian, khususnya nanti kita akan akhiri dengan mengapa percaya versi Kristen. Mengapa bukan versi agama lain misalnya, kira-kira begitu. Nah kemarin sebenarnya kita baru bisa dikatakan pendahuluan bahwa ateis tidak percaya kehidupan setelah kematian. Dan kita berusaha menjawabnya melalui beberapa argumen teologis dan filosofis. Memang ada keterbatasan, biasanya ceramahnya live gitu ya, dan agak panjang. Jadi memang saya menyadari ceramah webinar seperti ini ada beberapa keterbatasan dari pihak saya sendiri, saudara. Misalnya dalam menjelaskan itu tidak bisa semaksimal kalau waktu fisik ya, ketemuan fisik. Saya merasa sendiri ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi hari ini mari kita sama-sama berkonsentrasi ya untuk memulai dengan beberapa argumentasi. Nah, saya sengaja memberikan kredit kepada seorang filsuf Kristen bernama J.P. Moreland. Dia adalah seorang profesor teologi dan filsafat Kristen. Beberapa tulisannya saya kira sudah terbit dalam jurnal-jurnal akademis. Jadi dia termasuk seorang pembela iman Kristen yang kenamaan ya di dunia ini. Nah, sudah bisa mungkin ketik namanya dan Google dan bisa lihat siapa dia lebih lanjut dan tulisan-tulisannya dia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai beberapa pemikiran ya, argumentasi tentang kehidupan setelah kematian. Kita mulai dengan apa yang disebut dengan argumentasi non-empiris. Non-empiris jadi lebih ke arah pemikiran. Kalau empiris ini berdasarkan pengalaman, kalau non-empiris berarti lebih ke arah pemikiran. Bukan sesuatu yang bisa diamati secara panca indera, tapi lebih ke arah logika, berpikir, kira-kira begitu. Nah, nanti ini akan kita kontraskan dengan argumentasi empiris. Nah, argumentasi empiris artinya bisa berada di dalam ruang dan waktu, dalam pengalaman manusia, dan bisa diobservasi oleh panca indera. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pemikiran yang pertama adalah mengapa kita percaya adanya KSK. KSK itu sekali lagi adalah kehidupan setelah kematian, afterlife. Pertama, ini argumentasi pemikiran dari manusia sebagai gambar Allah dan kasih Allah. Izinkan saya menjelaskannya. Begini, saudara. Alkitab itu menegaskan bahwa di antara semua ciptaan, hanya manusia yang disebut diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Apa artinya itu? Coba saudara bayangkan begini. Kalau misalnya saya bejoli gitu ya, dan saya punya foto saya, dan kalau foto itu di print begitu ya, bukan foto di handphone, ini ada foto saya di sini atau lukisan saya, maka ini adalah gambar saya. Nah, gambar itu mirip dengan saya, tapi beda. Ini kan gambar, ini saya orangnya. Gambar itu mirip dengan saya dan mewakili saya. Misalnya kalau orang melamar pekerjaan kadang-kadang itu mirip dengan orangnya dan mewakili orangnya. Mirip dan mewakili. Sorry, internet connection saya tidak stabil. Boleh ada yang konfirmasi ini terdengar nggak ya suara saya? Tes. Tadi keputus sebentar. Oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi, kalau kita mengerti konsep gambar, gambar itu mirip dengan orangnya dan mewakili orangnya, misalnya waktu melamar kerja dan sebagainya, maka demikian pula ketika manusia itu disebut gambar dan rupa Allah, maka kita manusia itu mirip dengan Allah dan mewakili Allah. Mewakili Allah di dunia ini. Terus sebabnya manusia diberikan mandat untuk menaklukkan bumi.
menguasai. Jadi kita mewakili Allah di tengah dunia ini untuk menguasai bumi, mengelolanya. Nah, saudaraku, dengan kata lain, sebenarnya di antara semua ciptaan, bahkan kita ini lebih berharga dari malaikat. Apalagi tumbuhan dan hewan. Kita ini yang paling dekat dengan Allah, karena kita ini gambar Allah. Nah, yang menarik adalah kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian, misalnya, pasal 1 itu bicara tentang manusia dicipta menurut gambar Allah. Pasal yang kelima bicara tentang anak-anak Adam dan Hawa. Nah, anak-anak Adam dan Hawa itu disebut gambarnya Adam. Anaknya Adam itu disebut gambar Adam. Jadi dengan kata lain, kalau saya punya anak, ya anak saya sekarang 3, anak-anak saya itu adalah gambar saya. Mirip dengan saya, ya walaupun berbeda dengan saya, tapi mirip dengan saya. Dan mewakili saya kadang-kadang. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang coba pikirkan relasi orang tua dan anak. Relasi orang tua dan anak. Coba tanya kepada diri sendiri. Andai kata orang tua itu bisa hidup selamanya, jadi andai kata kita ini bisa hidup selamanya sebagai orang tua, apakah kita sebagai orang tua menginginkan anak kita hidup selamanya? Tentu saja, saudara-saudara. Kalau saudara punya anak-anak yang baik, keluarga yang baik, saudara orang sebagai orang tua pasti akan sangat sedih kalau misalnya anak mati duluan daripada orang tua. Dan selama orang tua hidup, kita ingin anak kita hidup. Dan kalau orang tuanya itu hidup kekal di surga, ya kita pasti ingin anak kita hidup kekal juga. Begitu. Ini logikanya. Jadi manusia itu pada umumnya menginginkan gambarnya untuk terus-menerus eksis. Nah sekarang, kalau itu orang tua di bumi ini, sekarang bagaimana dengan Allah? Karena kita disebut gambar Allah, maka kita ini berharga di mata Allah. Seperti anak saya adalah gambar saya, dia itu berharga buat saya. Nah karena kita ini berharga di mata Allah, dan Allah itu kekal, maka masuk akal bahwa Allah pun menginginkan agar kita tidak binasa dan terus memiliki relasi dengan Allah sampai kekekalan. Dan itu berarti masuk akal untuk percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian di dunia ini karena Allah menghargai kita sebagai gambarnya dan Allah ingin memiliki relasi dengan kita di dalam kekekalan. Nah, jadi argumentasi dari manusia sebagai gambar Allah dan kasih Allah, ini intinya yang mengatakan, oleh karena manusia adalah gambar Allah, itulah sebabnya Allah mengasihi kita, maka Allah menginginkan agar kita memiliki relasi dengan Dia seterusnya, dan jika itu benar, maka ada kehidupan setelah kematian. Karena Allah ingin terus menjalin relasi dengan kita. Nah, ini yang disebut dengan argumentasi pemikiran, bukan empiris ya. Kalau empiris nanti kita akan lihat belakangan ada 2 argumentasi empiris. Ini argumentasi dari pemikiran teologi manusia sebagai gambar Allah dan kasih Allah. Saya harap itu bisa dipahami. Oke, sekarang kita beralih ke yang kedua. Argumentasi dari keadilan ilahi. Ya, God's justice. Oke. Saudara begini, premisnya yang pertama adalah di dunia ini ada ketidakadilan. Kalau Anda membaca kitab Pengkhotbah juga dinyatakan di sana dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Dan saudara ingin tahu di mana tempat yang paling tidak adil? Seringkali itu adalah pengadilan. Di pengadilanlah seringkali terjadi ketidakadilan. Ya. Jadi kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, manusia berdosa, kita hidup di dalam komunitas yang berdosa, bahkan di pengadilan pun ada ketidakadilan. Misalnya kita melihat ada orang yang jahat, lolos dari hukuman. Tapi orang yang baik malah bisa kena hukuman, dikorbankan misalnya. Ya, kita melihat bahwa di dunia ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, hidupnya makmur, sehat. Tapi kadang ada orang percaya yang hidupnya sakit-sakitan dan menderita. Lalu kemudian kita mulai bertanya-tanya, mengapa demikian? Why bad things happen to good people? Misalnya, kita bertanya demikian.
Dan yang menyedihkan adalah sampai matinya pun kita melihat di dunia ini penuh ketidakadilan. Ya, penuh dengan ketidakadilan. Dan inilah yang seringkali diprotes oleh ateis. Banyak ateis mengatakan kalau Allah memang ada, maka apa dunia ini penuh kejahatan dan ketidakadilan. Dan Allah sepertinya tidak bertindak. Sepertinya tidak menghentikan. Nah, di dalam ceramah saya yang lalu, saya sudah mengatakan Allah bertindak. Allah menggunakan instrumen, satu gereja. Gereja hadir untuk membatasi kejahatan. Gereja hadir juga untuk menghadirkan keadilan. Nomor dua, Allah membatasi kejahatan dan ketidakadilan melalui kehadiran pemerintah. Roma pasal yang ke-13 bicara tentang pemerintah. Yang merupakan alat Tuhan. Yang tidak percuma menyandang pedang. Jadi Allah tidak berpangku tangan sebenarnya. Syukur dikasih oleh Tuhan dan Allah mempertobatkan orang. Ya, Tuhan mempertobatkan orang terus-menerus dan di dalam proses pertobatan itu ada orang jahat yang berubah jadi baik. Ada orang tidak adil yang berubah menjadi adil dan seterusnya. Nah, tetapi faktanya adalah tetap ada ketidakadilan di dunia ini. Ada kejahatan. Dan gak fair sepertinya. Misalnya, sekali lagi, orang baik menderita, orang jahat sepertinya enak-enak saja. Nah, itu premis yang pertama. Premis yang kedua adalah Allah itu adil. Allah itu dinyatakan dalam Alkitab adil. Tapi dunia ini penuh ketidakadilan. Jadi, kesimpulannya adalah kehidupan setelah kematian, KSK, yang di dalamnya ada pengadilan Allah, ya, itu diperlukan sebagai metode untuk mewujudkan keadilan Allah. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, semua ketidakadilan yang ada di dunia ini, nanti setelah manusia mati, Tuhan akan mengadili semua manusia berdasarkan perbuatannya dan juga kepercayaannya. Kalau Anda membaca dalam Wahyu pasal yang ke-20, ada yang disebut dengan pengadilan tahta putih. Yaitu orang-orang jahat itu semua akan diadili oleh Tuhan. Dan dilemparkan ke kematian kedua, neraka. Yang menurut kitab Wahyu pasal ke-20 disebut dengan istilah lautan yang menyala-nyala. Lake of fire. Atau kematian kedua. Jadi semua orang yang berbuat dosa jahat tapi hidupnya enak-enak di dunia ini, nanti toh Tuhan akan tegakkan keadilan itu dengan penghukumannya. Nah, untuk menegakkan keadilan itu, karena selama hidup di bumi ini mereka matinya tetap enak, orang-orang jahat itu, maka diperlukan kehidupan setelah kematian. Di sanalah ada pengadilan atas semuanya. Ya. Kita jadi ingat begitu ya, kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, gitu ya. Dan bagaimana orang yang kaya ini tidak peduli gitu ya dengan orang miskin dan sebagainya. Dan akhirnya kita melihat bahwa setelah kematian itu kondisinya dibalik gitu ya. Dan orang kaya itu kemudian menderita, berada di neraka, sedangkan Lazarus yang miskin kemudian berada di pangkuan Abraham dan menikmati sukacita. Tapi jangan salah tafsir, ayat itu tidak mengajarkan atau kisah itu tidak mengajarkan bahwa orang masuk neraka karena misalnya sekedar karena perbuatannya saja, tetapi juga karena ketidakpercayaannya. Ya, syukur dikasih Tuhan. Jadi begini, kalau kita ulang secara cepat, argumentasi dari keadilan ilahi, premisnya menyatakan dunia ini penuh ketidakadilan, tetapi Allah adil. Itulah sebabnya harus ada kehidupan setelah kematian yang di dalamnya ada pengadilan Allah supaya Allah mewujudkan keadilannya. Kira-kira begitu. Jadi semua yang tidak adil di dunia ini akan diluruskan oleh Allah. Berikutnya. Ini ayat-ayatnya ya. Kalau Anda lihat ini Wahyu 20 ayat 13 sampai 14 berbicara tentang pengadilan Allah kepada orang-orang yang jahat, ya. Mereka akan mengalami kematian yang kedua, lautan api. Dan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen, bagaimana Pak dengan para misionaris, para martir, orang-orang yang pelayanan sampai menderita? Bagi mereka, Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 22:12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang, ini orang percaya ya, menurut perbuatannya. Saudara, di surga itu tidak ada tingkatan. Di surga tidak ada tingkatan.
Tetapi di surga ada upah yang berbeda. Jadi kemarin saya sudah sebutkan tentu saja beda dong gitu ya upahnya antara Rasul Paulus yang pelayanannya all out seperti itu sama orang Kristen yang sekedar misalnya menolak Tuhan seumur-umur hidupnya tapi pas mau mati baru percaya sama Tuhan Yesus. Saya kira tidak fair kalau sama upahnya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus juga mengajarkan di sini di dalam kitab Wahyu bahwa aku datang untuk membawa upah. Bukan cuma itu. Saudaraku, kalau kita baca di dalam teks lain, bahkan di neraka pun tampaknya ada indikasi penghukuman Tuhan itu tidak sama. Penghukuman Tuhan di neraka juga tidak sama kepada semua orang. Ya, ada beberapa teks yang mengindikasikan itu dengan jelas. Sekarang kita bicara argumentasi yang ketiga, yaitu ini masih non-empiris, ya, dari pemikiran, belum yang empiris, gitu ya. Argumentasi dari wahyu Allah. Nah, ini sangat dekat dengan kemarin. Kemarin saya bicara tentang argumentasi teologis, ya, argumentasi teologis. Saudara, ini adalah kepercayaan kita. Mengapa kita percaya kehidupan setelah kematian? Alkitab adalah firman Allah tidak bisa salah. Alkitab menegaskan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, kalau saudara bertanya, mengapa saya percaya Alkitab? Kalau ditanya mengapa saya percaya Alkitab, khususnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka jawaban saya adalah Yesus Kristus, Kristosentris. Saya percaya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus ketika dia hidup di bumi ini, ya, dia meneguhkan Perjanjian Lama. He confirmed the Old Testament. Dan dia menjanjikan, promise, perjanjian baru. Menubuatkan perjanjian baru. Coba Anda lihat ini. Yohanes pasalnya yang kelima, ya, Yohanes pasal yang kelima ayat 39-40, Tuhan Yesus berkata demikian, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa perjanjian lama, kitab-kitab dalam perjanjian lama itu bersaksi tentang Yesus, tentang dia. Dan dengan kalimat ini, sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa perjanjian lama itu benar. Itulah sebabnya tidak heran, Yesus seringkali berkata ada tertulis. Yesus juga mengutip misalnya banyak porsi bagian dari perjanjian lama. Ya, di dalam pengajarannya. Mengutip kitab Yunus, tentang kisah tentang Yunus. Yesus mengutip tentang Adam, gitu ya, tentang Yesus mengutip banyak cerita-cerita di perjanjian lama. Berarti Yesus menganggap perjanjian lama itu benar. Dan kalau kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus Kristus berkata begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada murid-muridnya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus dalam bagian ini menjanjikan kedatangan Roh Kudus, ya, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada murid-muridnya dan mengingatkan murid-muridnya akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus. Jadi setelah Yesus mati, dia bangkit yang naik ke surga, murid-muridnya disertai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka ingat semua yang diajarkan Yesus, mereka menuliskannya di dalam kitab-kitab dan surat-surat, yaitu perjanjian baru. Dengan kata lain, bisa diulang, Yesus meneguhkan PL, Yesus menubuatkan PB. Itu adalah alasan utama mengapa saya percaya PL dan PB adalah Alkitab dan firman Allah. Kalau Anda tanya, lalu mengapa saya percaya kita harus percaya Yesus, Pak? Well, kita percaya Yesus Tuhan karena Yesus mengklaim dirinya Tuhan dan dia membuktikan. Dia membuktikan bahwa dia Tuhan. Misalnya mengklaim dirinya Tuhan, ya, berulang kali Yesus memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Mengampuni dosa, berkata sebelum Abraham jadi aku ada, aku dan Bapa satu, menerima disembah oleh Thomas, menuntut dikasih oleh murid-muridnya lebih dari keluarga. Itu semua, dia mengganti nama orang, Simon diganti namanya, ya.
mengganti nama itu kalau kita baca di Perjanjian Lama hanya boleh dilakukan oleh Tuhan. Tapi Yesus mengganti nama Simon. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kita melihat bahwa Yesus mengklaim dirinya Tuhan dan dia membuktikannya dengan hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, dan dia bangkit dari antara orang mati. Itu poin yang penting yang membuktikan ketuhanannya. Jadi kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan Yesus sebagai Tuhan menegaskan PL dan PB. Jadi kita percaya PL dan PB. Dan PL dan PB mengajarkan apa? Mengajarkan kehidupan setelah kematian. Jadi kita sekarang percaya kehidupan setelah kematian. Jadi kira-kira lapis argumentasinya berlapis-lapis demikian. Nah sekarang itu argumentasi yang ketiga. Sekarang kita masuk ke argumentasi yang keempat. Yaitu apa yang disebut dengan argumentasi dari keinginan. Argument from desire. Nah, hati-hati saudara ketika mendengarkan bagian ini karena beberapa kali saya perhatikan orang mudah sekali salah menangkap, salah tangkap. Ya. Jadi ini perlu direnungkan. Ini bagi saya sangat menarik, ya, unik gitu ya argumen ini. Tetapi bisa disalah tafsirkan. Ya, saya akan mengutip perkataan dari C.S. Lewis, ya, seorang tokoh berpengaruh dalam kekristenan yang sudah meninggal, dia hidup di abad 20, mantan ateis, gitu ya. Dan C.S. Lewis ini adalah salah satu tokoh yang memang berbicara tentang argument from desire. Begini, dia berkata begini, makhluk-makhluk tidak dilahirkan dengan keinginan-keinginan jika kepuasan bagi keinginan-keinginan itu tidak ada. Seorang bayi merasa lapar, itulah sebabnya ada makanan. Seekor anak bebek ingin berenang, itulah sebabnya ada air. Manusia merasakan dorongan seks, karena itu ada seks. Nah, saya mau jelaskan dulu ya, maksud dari C.S. Lewis supaya tidak disalahpahami. Maksudnya begini, saudara, manusia itu memiliki keinginan-keinginan yang alamiah, natural desires. Misalnya apa? Manusia punya keinginan yang alamiah itu apa? Contoh, pengen minum air. Saya haus, pengen minum air. Itu alamiah. Oke, itu alamiah. Kemudian saya lapar. Jadi saya ingin makan. Ada dorongan seks, menginginkan hubungan seks. Bebek misalnya, bebek itu ingin berenang. Makanya ada misalnya tempat mereka berenang, sungai dan sebagainya. Nah, sekarang maksudnya C.S. Lewis apa? Begini maksudnya. Di dalam dunia ini, saudara, di dalam dunia ini, kalau Anda perhatikan dan observasi, semua keinginan manusia, kita fokus ke manusia saja, semua keinginan manusia yang alamiah, yang wajar dan alamiah, itu selalu ada pemenuhannya. Selalu ada pemenuhannya. Entahkah kita bisa mendapatkannya atau tidak mendapatkannya, yang pasti pemenuhannya itu ada. Contoh sekali lagi, kalau saya itu haus, itu menunjukkan bahwa dunia ini ada air. Nggak masuk akal bukan? Misalnya, kita hidup di dalam dunia ini, manusia bisa merasa haus, tapi di dunia ini tidak ada pemenuhan rasa haus, yaitu tidak ada air. Itu nggak masuk akal. Kita bisa merasa lapar, itu berarti ada makanan yang bisa memuaskannya. Nggak masuk akal kalau misalnya di dunia ini semua manusia bisa merasa lapar, tapi juga di dunia ini tidak ada makanan untuk dimakan. Ini dunia macam apa ini? Jadi maksud C.S. Lewis sekali lagi adalah setiap keinginan yang wajar itu pasti menunjuk ada pemenuhannya. Entahkah kita bisa mencapai atau tidak, itu urusan lain. Kita tahu ada orang yang kelaparan, mati kelaparan. Gitu ya. Mati kelaparan dia tidak mendapatkan makanan. Tapi poin dari C.S. Lewis adalah kalau kita bisa lapar, berarti ada makanan di dunia ini. Nah, kalau ini benar, saudara, bahwa every natural desires points to something that can fulfill them, gitu ya. Jadi setiap keinginan alamiah itu sebenarnya menunjuk pada sebuah keberadaan yang bisa memenuhinya, maka argumentasi berikutnya ini Anda akan bisa mengerti. Lihat ini kalimat berikutnya dari C.S. Lewis. Apabila saya menemukan suatu keinginan dalam diri saya yang tidak bisa mendapatkan kepuasannya di dunia ini nggak ada kepuasannya, penjelasan yang paling memungkinkan mengenai hal ini adalah bahwa saya diciptakan untuk dunia
yang lain. Wow, ini sangat menarik bagi saya minimal. Begini maksudnya. Ini kalau saya ngomong sama anak remaja, biasanya mereka belum ngerti ini. Tapi kalau ngomong sama orang yang sudah dewasa, apalagi sudah umurnya udah 40 tahun ke atas, sudah lansia, saya kira banyak yang akan setuju. Begini, saudara-saudara. Di dalam dunia ini, walaupun kita mungkin sudah sukses dalam pekerjaan atau bisnis, kita sudah berhasil mencapai banyak hal di dalam dunia ini, saudara. Saya tidak tahu dengan saudara ya, tapi kalau saya sih dan banyak orang lainnya juga setuju, mereka mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam diri kita itu yang tidak bisa dipuaskan oleh hal-hal duniawi. Rumah, pelesir, jalan-jalan, mobil, fasilitas kehidupan. Sepertinya ketika kita sudah mencapai itu semua dan memiliki itu semua, tetap ada sesuatu yang tidak bisa dipuaskan dengan hal itu. Saya tidak tahu apakah saudara sudah pada level mengalami itu. Saudara mencari sesuatu yang lebih dari sekedar hal-hal duniawi. Nah, bagi C.S. Lewis, kalau ini dianggap sebagai sebuah keinginan yang wajar, jadi ada banyak orang di dunia ini merasa kok begini ya. Sukses ini cuman begini ya, ternyata gitu ya. Saudara tahu Ravi Zacharias pernah berkata intinya begini. Meaninglessness, hidup yang tidak bermakna atau sia-sia, itu tidak datang karena penderitaan. Banyak orang yang menderita susah tapi hidupnya tetap bermakna. Ya, tukang becak yang penghasilannya sedikit sekali tapi dia tetap semangat menjalani hidup demi untuk anaknya misalnya. Jadi tidak semua orang yang miskin atau susah itu kemudian hidupnya tidak bermakna. Mereka ada yang hidupnya tetap bermakna. Tapi meaninglessness, ketidakbermaknaan hidup itu seringkali muncul justru bukan karena penderitaan tapi karena pleasure, kenikmatan. Justru ketika kita sudah mencapai semuanya, bisa menikmati semuanya, semua keinginan Anda misalnya Anda bisa capai, Anda pengen keliling dunia, sudah dijalani. Kepengen makan apa saja, bisa beli. Pengen beli mobil yang itu, bisa. Pengen ini, itu, bisa misalnya. Dan tiba-tiba Anda menyadari bahwa ketika Anda sudah bisa mencapai mayoritas yang Anda inginkan, tiba-tiba Anda tetap merasakan bahwa itu semua tidak bisa memberi kepuasan yang langgeng. Tidak bisa memberikan kepuasan yang terdalam. Maka di saat itulah ada ketidakbermaknaan. Hidup Anda tidak bermakna. Jadi meaninglessness itu seringkali datang bukan karena pain, tetapi karena pleasure. Ya, kesenangan, kenikmatan. Oke, kembali ke argumen C.S. Lewis. Jadi C.S. Lewis ingin mengatakan bahwa ada sesuatu dalam jiwa kita itu yang nggak bisa dipuasin dengan hal duniawi. Jadi, bagi C.S. Lewis, kalau banyak orang yang mengalami ini, berarti itu banyak orang yang menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar hal-hal duniawi, pekerjaan, rumah, mobil, kendaraan, keluarga, seks, makanan. Ada sesuatu yang kita rindukan yang lebih dari ini. Karena ini semua setelah kita nikmati ternyata ya membosankan atau paling tidak ya cuman begitu aja gitu. Ada sesuatu yang lebih. Nah, kalau ini benar dan saya harap saudara mengakuinya, saya sih mengakuinya ya. Gitu ya. Apalagi saya misalnya sekarang umur saya udah 40 ke atas, saya lihat barusan mama saya meninggal umur 80, nggak lama lagi saya juga mati. Mungkin mati lebih cepat gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Saya oke aja sih dengan itu. Apa ya Tuhan? Kalau cuman hidup ini cuman untuk bekerja, untuk mendapatkan nafkah, duit, rasanya kok nggak ada artinya. Rasanya nggak ada artinya. Hidup ini ada sesuatu yang lebih yang saya rindukan. Nah, saudaraku, kalau kita memiliki hal itu, maka kata C.S. Lewis, itu menunjukkan bahwa ada sebuah pemuasan. Kalau hal duniawi tidak bisa memuaskan kita, berarti ada sebuah pemuasan yang sebenarnya keinginan kita itu menunjukkan ada pemuasan. Nah, kalau dunia ini, dunia yang kita tinggali saat ini, dunia yang sekarang ini kita tinggali ini, tidak bisa memberikan kepuasan itu, maka itu menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk dunia yang lain. Maksudnya adalah ada surga. Ada kehidupan setelah kematian yang bisa memuaskan kita lebih penuh daripada yang sekarang ini.
Itu maksudnya. Jadi begini, humans are amphibians, half spirit and half animal. As spirits, they belong to the eternal world. But as animals, they inhabit time. Manusia itu, kata C.S. Lewis, itu adalah amfibi. Setengah roh, maksudnya satu bagiannya roh, setengahnya lagi binatang, itu maksudnya tubuh. Gitu ya. Sebagai roh, kita itu milik dunia yang kekal, tetapi sebagai hewan, mereka mendiami waktu. Jadi di satu sisi kita ini hidup di dunia ini, di planet bumi ini, sekarang ini, tapi di sisi lain ada roh kita atau jiwa kita yang juga merindukan adanya sebuah dunia yang lain. Kira-kira begitu. Dan dunia yang lain itu tentu saja adalah kehidupan setelah kematian, surga, langit, dan bumi yang baru. Oke, kalau mau dirumuskan pakai premis-premis, kira-kira gini. Keinginan terhadap kehidupan setelah kematian merupakan keinginan yang alamiah. Setiap keinginan alamiah itu berkorespondensi atau menunjuk terhadap adanya sesuatu atau sebuah keadaan nyata yang dapat memenuhinya. Lapar itu berarti ada makanan. Haus berarti ada minuman atau air. Ya. Ingin kehidupan kekal berarti ada kehidupan kekal. Itu logikanya. Oleh karena itu keinginan atas KSK, kehidupan setelah kematian, menunjuk pada kenyataan adanya kehidupan setelah kematian. Ada yang protes. Loh Pak, kalau saya minta aneh-aneh pengen ini dan itu, berarti itu, apakah itu berarti itu hal itu ada? Saya kepengen misalnya X itu aneh-aneh, nggak tahu apa gitu ya. Apakah itu berarti X itu ada? Tentu tidak. Tidak semua keinginan kita menunjuk bahwa ada pemenuhannya. Tapi keinginan yang alamiah yang kita bicarakan di sini. Misalnya lapar, haus, itu alamiah. Ya. Nah sekarang argumen ini sebenarnya kekuatannya terletak pada apa? Terletak pada ini. Menurut Anda alamiah nggak manusia itu menginginkan kehidupan setelah kematian? Itu alamiah nggak menurut Anda? Kalau menurut saya sih alamiah. Ya. Menurut saya alamiah bahwa manusia itu menginginkan itu. Bahwa kehidupan kita tidak berhenti di kuburan. Bahwa relasi saya dengan keluarga misalnya yang saya cintai dan juga Tuhan itu akan berlanjut terus. Oke, tidak semua orang teryakinkan melalui argumentasi dari C.S. Lewis ini, tetapi sebagian orang akan mengangguk-angguk dan berpikir ini brilliant dan jenius. Ya, jadi argumentasi ini memang tergantung siapa yang menilai dan membobotnya. Sekarang kita masuk, itu sudah ada 4 argumen dan semuanya non-empiris. Jadi itu pakai pemikiran semuanya, tapi bukan pengalaman. Nah, sekarang kita masuk pakai argumen yang empiris, ada 2. Jadi total ada 6 argumen. Dan 6 argumen itu kalau diakumulasi, di total semuanya, menurut saya akan menjadi sebuah argumen yang kuat untuk menunjukkan bahwa kehidupan setelah kematian itu rasional. Nah, argumentasi empiris itu artinya bisa disaksikan oleh panca indera. Oke, itu maksudnya. Nah, ada 2, saudara-saudara. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan near death experiences, NDES, atau pengalaman-pengalaman menjelang kematian. Ya. Yang ini dikaitkan dengan misalnya peristiwa mati suri. Ya, nanti saya akan jelaskan maksudnya. Dan yang kedua nanti tentu saja terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Oke, sekarang kita bicara dulu tentang NDES. Ya. Saudara, ini menarik sekali. Akhir-akhir ini sebagian dari pembela iman Kristen seperti J.P. Moreland, Gary Habermas, ya para profesor Kristen itu menggunakan argumentasi ini sebagai salah satu dukungan terhadap kehidupan setelah kematian. Saudara, yang saya maksudkan dengan pengalaman-pengalaman mendekati kematian atau mati suri, NDES adalah kehidupan dalam saat-saat awal setelah kematian klinis. Jadi manusia itu ketika hampir mati secara biologis, tapi kayaknya tanda-tandanya secara klinis itu sudah mati, tapi belum benar-benar mati gitu ya. Itu kemudian bisa menunjukkan adanya pengalaman-pengalaman yang menarik. Sebentar lagi akan saya jelaskan. Ya. Nah, maksudnya pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang hampir mati. Misalnya begini, laporan dari pengalaman orang yang hampir mati.
dan kalau dicek EKG-nya, mereka itu bisa melaporkan, memberikan sebuah laporan, saudara, tentang hal-hal yang tidak masuk akal, yang harusnya itu membutuhkan panca indera untuk mereka tahu. Apa sih contohnya? Begini, ini gambar mungkin akan lebih menolong lah, kira-kira begitu. Kalau Anda dioperasi dalam keadaan yang tidak sadar, apalagi habis kecelakaan gitu ya, hampir mati gitu ya, kira-kira kan kita tidak mungkin dong tahu, misalnya pun kita sembuh, siuman, kita kan tidak mungkin tahu dong prosedur operasinya gimana, dokternya tadi ngobrol apa saja. Kita kan nggak tahu karena kita tidak sadar. Tapi ada beberapa laporan-laporan kejadian yang sekarang ini sudah masuk ke dalam jurnal-jurnal, ya, yaitu yang disebut dengan NDES, Near Death Experiences, di mana orang yang secara klinis ini dinyatakan mati, tapi belum secara biologis, jadi belum benar-benar mati total gitu ya. Tapi mereka setelah siuman itu bisa ngomong bahwa tadi itu dokter ngobrol ini dan itu, bahwa orang tuanya yang menjaga di ruangan sebelah itu sedang pakai baju apa, dan gosipin dia apa. Dan yang menarik bahkan dia bisa ngomong bahwa dia barusan berjumpa dengan temannya si X, waktu dia siuman. Dan ternyata keluarganya kaget karena si X baru saja dikabarkan kecelakaan dan mati. Jadi ternyata dia bisa tahu bahwa si X itu mati. Saudara. Nah ini menarik sekali. Kalau bagi saudara ini terasa terlalu mistik dan ini dibuat-buat, Anda mungkin bisa Google dan cek NDES jurnal-jurnal, itu dilaporkan bukan oleh dokter Kristen, tapi oleh banyak orang-orang non-Kristen, oleh dokter-dokter dan peneliti yang bukan Kristen. Sehingga itu mengagetkan sekali. Oke? Jadi intinya adalah ada orang-orang yang mengalami kondisi koma atau hampir mati, tapi kemudian bisa melaporkan hal-hal yang seharusnya hanya bisa mereka ketahui kalau mereka sadar. Nah, ini berarti apa? Ini berarti ada kemungkinan bahwa jiwa atau roh itu, ya, itu tetap eksis waktu tubuh itu tidak sadar. Otaknya tidak berjalan, waktu itu tidak berfungsi, tapi jiwanya itu bisa melihat. Nah, kalau ini benar, maka itu semakin membuktikan bahwa pikiran itu berada pada jiwa dan menggunakan brain, otak, untuk mengekspresikan dirinya. Nah, sekali lagi ini adalah ayat yang kemarin saya singgung. Paulus berkata begini tentang dirinya sendiri. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, jadi Paulus tuh pernah punya pengalaman, entah tubuhnya ikut terangkat, atau cuman tubuhnya di bumi tapi rohnya saja, dia tidak tahu. Ya. Intinya dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, supaya Anda mengerti, tingkat yang ketiga dari surga itu bukan berarti surga itu ada 3 tingkat, bukan. Tapi ini perspektif orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya cara pandang begini, saudara. Surga itu kan seringkali digambarkan sebagai langit gitu ya. Jadi gini, surga yang pertama itu adalah yang kelihatan itu, tempat di mana burung-burung berterbangan. Itu disebut surga tingkat yang pertama. Yang kedua itu adalah tempat matahari, bulan, bintang. Nah, yang ketiga, tingkat yang ketiga dari surga itu maksudnya adalah tempat Allah berdiam, yang tidak diketahui tempatnya. Ya, yang tidak terlihat oleh mata manusia. Itu disebut tingkat yang ketiga dari surga. Jadi ini bukan berarti surga ada 3 tingkatan, tapi ini cara pandang Yahudi. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi berdasarkan pengalaman Paulus ini, sebenarnya adalah dimungkinkan, ya, bahwa roh seseorang itu bisa pergi dan tubuhnya berada di bumi. Minimal itu dimungkinkan secara teologis, dan kita tahu juga menurut teologi Kristen ketika kita mati tubuh kita hancur, tubuh kita di kuburan atau dikremasi, tapi roh kita tetap hidup. Jadi kalau itu bisa terpisah begitu, maka ya ada kemungkinan bahwa roh bisa meninggalkan tubuh misalnya selama masih hidup. Nah, ini menarik. Ini sudah, kalau Anda baca ahli-ahli tafsir, jadi biasanya teks ini dipakai sebagai dasar untuk menunjukkan kemungkinan itu. Kapan kira-kira ini terjadi? Paulus mengalami pengalaman ini
Beberapa ahli tafsir menduga Paulus mengalami pengalaman di mana dia diangkat ke surga, itu adalah saat ini. Kisah 14 ayat 19-20. Coba Anda baca itu. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu, dirajam batu, dan menyeretnya keluar kota. Paulus sudah dilempari batu, diseret keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Jadi Paulus itu dikira mati, saudara. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Dalam cerita ini, Paulus mengalami sebuah pengalaman, yaitu dia hampir mati karena dilempari batu. Sampai sudah diseret. Tapi ternyata dia belum mati. Nah, jadi para ahli tafsir percaya kemungkinan ini adalah saat di mana Paulus tuh hampir mati begitu ya. Itu kemudian dia mengalami diangkat ke surga. Pengalaman yang dicatat dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Oke. Nah, saya mau cerita hal yang menarik nih, saudara. Jadi begini, dalam pelayanan saya satu kali saya berjumpa dengan seseorang hamba Tuhan yang saya positif sekali dengan dia, dan hamba Tuhan itu bercerita kepada saya pengalamannya dia. Jadi suatu kali ketika dia masih muda, hamba Tuhan ini masih muda, dia naik sepeda, dan entah bagaimana, saudara, dia itu ditabrak oleh kendaraan besar. Saya lupa waktu itu dia ceritanya apa ya, bis atau truk atau mobil, saya lupa. Pokoknya dia naik sepeda, dia ditabrak berlawanan arah, dan dia langsung berdarah-darah. Yang menarik adalah beliau bercerita bahwa pada saat itu parah sekali, dia bilang. Dia tiba-tiba itu bisa melihat dirinya. Dia bisa melihat dirinya berada dengan sepedanya, ketindas mobil itu, dikelilingi oleh orang banyak, dia berdarah-darah, dan dia bisa melihat dirinya dengan jelas. Dan dia begitu sedih sekali. Ya. Jadi dia bisa melihat orang banyak melihat, jadi dia melihatnya seperti dari atas. Sepertinya rohnya itu terangkat, dan dia melihat dirinya dari jelas. Dia sendiri tidak sadarkan diri saat itu. Ini menarik, dan dia bercerita bahwa itu ada pengalaman yang sangat unik sekali, karena itulah maka dia bisa menerima ayat seperti ini. Kalaupun misalnya Paulus diangkat Allah di luar tubuh, dia bisa terima karena dia mengalami pengalaman itu. Ya, ini seorang hamba Tuhan. Satu kali lagi, saudara, saya makan bersama dengan seorang majelis gereja. Kalau tadi hamba Tuhan, ini majelis. Cerita yang lain lagi. Nah, majelis ini, saya senang sekali ngobrol sama dia. Dia kelihatan tulus, reputasinya baik, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia waktu itu menemani saya, dan saya sampai terharu sekali mendengarkan kesaksian dia. Banyak banget, kesaksiannya menarik sekali. Dan dia orang yang sangat sederhana. Yang menarik bagi saya adalah dia lulusan SD, tapi bisa jadi majelis. Ini menarik. Jadi di mana-mana kalau majelis itu hampir gak ada yang lulusan SD, tapi dia lulusan SD bisa jadi majelis, itu karena dia dikenal rajin, bertanggung jawab, cinta Tuhan. Jadi dia juga bilang saya sebenarnya minder, tapi orang-orang mau saya, ya udah saya anggap ini kepercayaan. Nah, yang menarik dia cerita begini. Dia dulu nakal banget, preman, ya. Sebagai lulusan SD dia nggak tahu kerja apa, dia jadi preman, tukang gebuknya orang. Tapi suatu kali dia bilang dia sedang berdoa, bergumul di kamar, dan Tuhan tuh seperti mengangkat dia. Ya, diangkat begitu ke atas. Dan kemudian Tuhan berbicara, menegur dia, dan kemudian intinya suruh bertobat gitu ya. Dan kemudian dia tiba-tiba merasa seperti jatuh dari langit-langit atap. Wah, keranjang. Dia menangis dan dia bertobat. Nah, sekarang saya mau kasih komentar ya. Begini. Masih ingat kemarin saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang tidak mudah percaya dengan cerita-cerita supranatural. Tidak mudah. Saya terbuka. Bisa jadi itu benar.
Tapi saya termasuk orang yang sangat kritis mendengarkan kesaksian-kesaksian. Oke? Tetapi ketika saya mendengarkan hamba Tuhan dan majelis ini bercerita, ini dua orang yang berbeda dalam dua kejadian yang berbeda. Saya tidak melihat sama sekali mereka punya motif berbohong misalnya kepada saya. Karena mereka ceritanya pribadi, bukan di depan orang banyak, wah biar keren gitu kesaksiannya. Enggak. Mereka ceritanya pribadi dan itu pun karena saya ngobrol sama mereka, tanya gitu ya. Dan tidak ada tanda-tanda kesombongan atau apa, enggak ada sama sekali. Saya melihat mereka orang yang sangat tulus melayani Tuhan. Jadi saya harus menafsir apa? Saya harus menafsir bahwa mereka tidak berbohong. Mereka jujur. Mereka berusaha menceritakan apa adanya pengalaman yang mereka alami. Jadi apa? Jadi saya percaya. Tapi kepada orang-orang yang cerita di depan dan kelihatan sekali ada motif-motif yang terselubung, saya nggak mudah percaya. Jadi artinya saya percaya bahwa ada kemungkinan orang itu mengalami pengalaman supranatural seperti itu. By the way, saya jadi ingat tiba-tiba. Ini berbeda sedikit, tetapi saya pernah mengalami satu kali. Jadi saya cuma ingin mengatakan kalau saudara tidak percaya dengan hal yang supranatural seperti ini, saudara justru, karena ini kecenderungannya orang di negara maju, seperti Amerika, dunia barat, itu cenderung tidak percaya dengan hal supranatural. Jadi saya perlu kasih tambahan cerita supaya Anda melihat Alkitab itu sungguh benar. Alkitab itu sungguh benar bahwa hal supranatural itu real. Ya, walaupun kita nggak boleh mudah percaya. Sesuai waktu tahun 2013 ya, seingat saya 2013, saya waktu itu masih mahasiswa di saat saya diutus kalau mahasiswa saat itu diutus praktek 2 bulan. 2 kali, praktek 1 tahun, 1 kali, kira-kira gitu. Saya tuh diutus praktek 2 bulan, 1 kali di Semarang, 1 kali itu, wah saya senang sekali. Karena kita kan nggak tahu diutus kemana, jadi kita menanti-nantikan pengumuman. Diutusnya ke suku Dayak, ya di pedalaman suku Dayak. Jadi waktu saya diutus ke suku Dayak, wah saya excited gitu, karena ini pengalaman yang pasti akan berbeda dengan sekedar pengalaman yang seperti biasa di kota dan sebagainya. Jadi saya dikirim ke suku Dayak bersama dengan 2 teman wanita. Ya, jadi saya pria 1 dengan 2 wanita mahasiswa saat dalam rangka praktek. Kita berada di pedalaman suku Dayak dan Anda jangan salah, suku Dayak itu mayoritas Kristen ya, mayoritas Kristen. Tapi mereka kan banyak sekali kepercayaan-kepercayaan ya, dukunnya banyak gitu ya, ilmu hitamnya banyak, itu terkenal sekali di suku Dayak. Nah, kita berdoa, kita pelayanan di 14 kampung. Setiap 3 hari, berapa hari itu pindah kampung selama 2 bulan. Mandi di sungai dan seterusnya. Tetapi tidak terlupakan buat saya, 1 kali kami berada di satu kampung, dan itu rumahnya rumah adat, susah, rumah yang tinggi itu loh, yang tidak lantai tapi rumah kayu yang tinggi, jadi di bawahnya ada kosong. Saya nginep di rumah gembalanya. Jadi di pedalaman ada gereja banyak, ya di pedalaman Kalimantan banyak gereja. Jadi kita khotbah, kita putar film rohani, Latin, pimpin pujian, penginjilan, mendoakan orang sakit dan seterusnya, pelayanan. Nah, 1 kali di kampung itu, malam hari itu kan tidak ada listrik, susah. Di pedalaman itu tidak ada listrik ya. Jadi jam 6 sore itu sudah gelap, listriknya itu cuma sampai jam 10 pakai diesel. Pakai diesel yang disediakan oleh sebuah perusahaan di kampung pedalaman itu ya, pedalaman suku Dayak. Dan nanti kalau jam 10 itu mati total, gelap total karena hemat gitu ya. Nah, saya baca Alkitab kurang lebih sebelum jam 10, saya baca Alkitab. Terus saya tidur di kamar sini, teman saya 2 di kamar sebelah. Terus kemudian saya tidur. Nah, waktu saya tidur, saudara-saudara, yang menarik adalah ketika saya tidur, tidak lama kemudian saya melihat ada orang mendengar, ada orang jalan ke kamar saya. Itu gelap total. Ada orang jalan ke kamar saya. Langkahnya sangat clear sekali, jelas kan. Jadi saya menduga dia adalah pencuri. Saya kan bawa ransel di sana. Wah, jadi saya udah siap berkelahi, saudara. Ini gila nih, saya pikir ini di dalam rumah pastori kok bisa ada malam-malam saya tidur kok terbangun karena langkah kaki. Dan dia masuk ke kamar saya, mendekati saya. Saya yakin dia akan mencuri barang saya. Jadi saya udah siap berkelahi. Saya kan bawa senter. Jadi begitu dia dekat, saya kaget sekali karena dia tidak mencuri. Saya tidur di itu alasnya itu kan kayu ya, itu kan rumah kayu ya. Lalu kan ada bantal kapuk. Ranjang kapuk. Dan dia mengelilingi saya, langkahnya kakinya itu menginjak kapuk itu, sehingga itu
miring gitu. Diputerin kapuknya, dan dia itu membuat saya gemetar karena saya pikir ini ternyata bukan maling. Dan dia tiba-tiba secara audible berkata kepada saya, "Ku tantang kamu." Cuman 2 kata itu saja. Saya langsung kaget, saya bangun, saya nyalain senter, saya langsung dalam nama Tuhan Yesus ku tengking kamu, saya senterin, saya panggil teman saya tapi mereka udah tidur, dan saya berdoa dalam nama Yesus. Saya tahu saya sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Dan itu so real, karena itu langkah kaki masuk ke kamar saya, ngelilingin ranjang kapuk saya, ranjang saya ambles keliling, dan suaranya audible, ku tantang kamu. Tapi begitu saya nyalakan senter saya, nggak ada apa-apa. No one there. Begitu saya nyalakan, nggak ada apa-apa. Jadi saya tahu saya sedang diserang. Dan besoknya, tetangganya ternyata ada orang yang tiap malam diganggu. Tetangga dari rumah pastori itu kita doakan bersama-sama. Di kampung lain nggak ada. Jadi saya tahu bahwa itu real. Nah, maksud saya cerita begini ya Pak Susan. Kita hidup di abad 21. Di mana kita ini kadang masih sulit percaya hal supranatural. Kalau orang Indonesia banyak yang terlalu percaya. Orang Indonesia itu banyak yang terlalu mudah percaya. Sehingga menjadi bodoh dan tidak kritis. Tapi ada orang barat itu yang sangat sulit percaya hal-hal supranatural. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, Alkitab mengajarkan hal-hal supranatural terjadi. Ya. Tetapi kita harus hati-hati, tidak mudah percaya dengan kesaksian orang, tapi kita juga tidak boleh menolak. Kalau kita merasa bahwa kesaksian itu dinyatakan dengan jujur apa adanya, seperti yang tadi saya saksikan, 2 orang yang saya kenal, majelis, hamba Tuhan, dan pengalaman supranatural yang saya alami. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, semua ini real. Saya percaya iblis itu real. Saya percaya bahwa manusia bisa possible bahwa rohnya terangkat meninggalkan tubuhnya untuk sementara waktu. Saya percaya itu. Ya, berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Oke, yang tidak perlu saya curigai orangnya. Nah, saudara, jadi ini kembali ke near death experiences, ya, pengalaman-pengalaman mendekati kematian. Yang menarik adalah sekali lagi orang-orang yang hampir mati ini, yang secara fisiknya, secara klinis kelihatannya mati ini, tidak sadarkan diri misalnya di ruang operasi. Nanti ketika mereka sadar dan sembuh, mereka tuh bisa cerita gambaran terinci dari orang-orang, benda-benda, situasi, percakapan di dalam kamar rumah sakitnya maupun di luar kamar rumah sakit. Bahkan mereka bisa cerita ada ketemu dengan orang siapa, dan ternyata orang itu meninggal. Padahal sebelum dia kecelakaan misalnya, dia tidak tahu temannya itu meninggal. Tapi persis dia tahu. Yang menarik kadang-kadang, kalau Anda baca jurnal-jurnal NDIS, terkadang itu melibatkan orang buta. Jadi orangnya buta, kan tidak tahu warna. Misal, orang ini buta, misalnya kecelakaan, dan kemudian dia kemudian tidak sadarkan diri, sama sekali tidak sadar, bahkan dianggap mati, hampir mati. Lalu kemudian dia sadar, dan ketika sadar dia bisa cerita itu, bahwa keluarganya yang nunggu di depan kok tumben mama pakai baju hijau. Loh, kaget sekali padahal dia buta. Gitu. Nah, ini pengalaman-pengalaman seperti ini dicatat, sekali lagi bukan oleh dokter Kristen, bukan oleh buku-buku Kristen saja, tapi justru laporan-laporan ini makin banyak dan oleh bukan orang-orang Kristen. Sehingga ini sekarang dipakai sebagai salah satu argumen untuk mendukung adanya roh atau jiwa. Ya. Keterbatasannya apa NDS? Satu, hanya membuktikan bahwa manusia bisa hidup untuk sementara waktu setelah kematian, misalnya kematian klinis, tidak menjelaskan secara rinci gambaran kehidupan setelah kematian, dan interpretasi orang terhadap NDS yang dialaminya bisa salah. Ya, misalnya figur religius yang dilihat seringkali sesuai kepercayaannya. Kalau dia Muslim, mungkin dia akan berkata dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau Kristen, mungkin dia berkata dia berjumpa dengan Yesus, dan seterusnya. Jadi ini sangat subjektif. Tapi minimal kasus-kasus ini menguatkan fakta bahwa ada jiwa atau roh yang bisa tetap berfungsi walaupun tubuh sedang tidak berfungsi, termasuk otak tidak berfungsi. Ya. Nah, saya pernah ceramah ini dan ada beberapa dokter yang mengikutinya dan dia mengatakan, Pak, ini belum bisa diabsahkan Pak argumen ini. Saya setuju, jadi tidak mutlak argumen ini. Jadi argumen ini cuma argumentasi tambahan akumulatif terhadap argumentasi sebelumnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya sekali lagi laporan NDIS, Near Death Experience, mendukung adanya kehidupan setelah kematian dan menjadi sebuah masalah besar bagi ateis pendukung fisikalisme yang percaya tidak ada jiwa. Karena NDIS sekali lagi mendukung eksistensi jiwa dan bahwa kesadaran dapat eksis walaupun otak berhenti. Itu poin dari
near death experiences. Oke. Sekarang kita masuk ke argumentasi yang terakhir. Saya akan berusaha untuk singkatkan saja selama 10 maksimal 15 menit. Tetapi ini adalah argumentasi bagi saya pribadi, ini adalah argumentasi yang terpenting. Mengapa kita orang Kristen percaya adanya kehidupan setelah kematian? Argumentasi terpentingnya adalah karena kebangkitan Yesus Kristus. Nah, apa kaitannya kebangkitan Yesus dengan argumen KSK? Saya akan langsung cepat saja begini logikanya. Saudara, Yesus Kristus itu hidup di abad pertama di Israel. Itu bukan hanya kita ketahui dari Alkitab, bukan hanya itu, tapi dari sejarawan non-Kristen. Misalnya Josephus, sejarawan Yahudi, Tacitus, sejarawan Romawi. Mereka minimal dalam tulisannya ada menyebut tentang Yesus. Jadi bahwa Yesus itu tokoh sejarah yang pernah hidup di muka bumi, itu tanpa Alkitab pun kita tahu. Ya. Nah, Yesus itu menarik sekali karena disembah sebagai Tuhan oleh gereja mula-mula. Apa yang membuat gereja mula-mula menyembah Yesus? Jelas faktor terakhir, faktor finalnya adalah karena Yesus bangkit. Karena kalau Yesus itu melakukan mujizat, mengajar dengan luar biasa, tapi dia cuma mati di salib, selesai, ya sudah, bubar. Orang-orang Yahudi, 12 rasul, murid-murid Yesus itu akan menanti Mesias yang baru. Karena mereka menantikan Mesias. Dan di sepanjang sejarah Yahudi, kalau Mesias itu mati, mereka menunggu Mesias yang baru. Gitu. Nah, ternyata ketika Yesus mati, murid-muridnya, orang-orang Yahudi ini, gereja mula-mula kan Yahudi, ternyata tidak menanti Mesias baru. Bahkan setelah Yesus mati, menganggap Yesus itu Mesias. Aneh banget. Bahkan menyembahnya sebagai Tuhan. Apa yang membuat mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan? Karena Yesus bangkit dari antara kematian. Menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kuburnya kosong. Dan kemudian naik ke surga disaksikan murid-muridnya. Menurut 1 Korintus 15, Paulus berkata yang menyaksikan Yesus bangkit itu lebih dari 500 orang. Ya. Jadi saudara, kalau Yesus itu bangkit dari antara orang mati, Yesus mati, kemudian bangkit. Kalau Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, itu membuktikan bahwa kematian bisa dikalahkan. Kematian bisa dikalahkan, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Karena buktinya Yesus itu mati dan bangkit, dan setelah itu dia tetap hidup. Dia naik ke surga. Jadi itu kaitannya antara kebangkitan Yesus dengan kehidupan setelah kematian. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kehidupan setelah kematian itu ada dan benar adanya. Nah, masalahnya adalah sekarang secara cepat, karena ini hari ini kita bukan seminar tentang kebangkitan Yesus, ya. Kalau itu bisa panjang sekali argumentasinya. Tapi secara cepat saya ingin menunjukkan mengapa kita orang Kristen percaya bahwa kebangkitan Yesus itu fakta, bukan fiksi. Sejarah, bukan dongeng. Oke? Nah, karena itu pertama-tama dinyatakan di dalam Alkitab, dan Alkitab ditulis oleh para saksi mata. Para rasul ketika berkata dan memberitakan tentang Yesus yang bangkit, mereka berkata apa? Kalau Anda baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 30 something, Petrus dalam Pentakosta berkhotbah begini, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi para rasul itu mengklaim diri sebagai saksi mata. Mereka bukan percaya Yesus itu bangkit, tapi mereka saksi bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Ini beda dengan para teroris. Kalau para teroris itu percaya bahwa kalau mereka mati, mereka akan masuk surga. Mungkin dapat bidadari. Itu para teroris. Mereka percaya kalau mereka mati, mereka akan masuk surga. Tapi para rasul ketika memberitakan Yesus bangkit, mereka tidak bilang kami percaya Yesus bangkit. Bukan. Kami adalah saksi. Artinya kami menyaksikan Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-murid, makan bersama murid-murid. Oke? Jadi itu alasan utama mengapa kita percaya Yesus bangkit. Sekarang, kalau ada orang yang berkata, tapi kan ada alternatif lain. Misalnya murid-murid bisa saja, murid-murid itu kena halusinasi. Atau mereka membuat konspirasi misalnya. Kalau dibilang mungkin, possible, itu possible. Tapi menurut saya itu tidak reasonable, tidak masuk akal. Mari saya jelaskan. Alternatif kemungkinan yang lain selain Yesus bangkit adalah ini. Yesus hanya pingsan dan akhirnya berhasil keluar dari makam dan meyakinkan rasul-rasul bahwa dia bangkit. Ini kemungkinan. Ya. Nah, langsung aja kita kritik ya. Saudara, Yesus pingsan itu tidak masuk akal. Karena
penyalipan, crucifixion, itu memang adalah hukuman paling berat, paling ekstrim pada masa itu, dan didesain untuk kematian, bukan didesain untuk membuat orang pingsan. Tidak ada catatan sejarah di mana penguasa Romawi itu gagal membuat orang mati melalui eksekusi penyalipan. Semua orang yang dieksekusi penyalipan mati. Ya. Yang kedua, pada saat eksekusi itu berlangsung, bukan hanya ada prajurit Romawi yang mengeksekusi, tetapi juga ada orang-orang Yahudi yang menjadi saksi. Mereka lah yang akan memastikan bahwa Yesus mati. Karena mereka yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi nggak mungkin kalau cuman pingsan itu dibiarkan. Ya, kalaupun Yesus itu pingsan, terus dia di kain kafan, ya, dia dililit dengan kain kafan, itu beratnya kurang lebih 40 kg sekian lebih, itu kalau tradisi Yahudi. Lalu kemudian dia berada dalam kuburan, ya, di dalam gua, ditutup dengan batu yang kira-kira beratnya 2 ton, ya dia nggak bisa keluar, saudara. Mati juga di dalam. Ya, kalaupun dia cuma pingsan, itu tetap mati di dalam. Ya, kalaupun berhasil keluar, ya murid-murid pasti akan ngajaknya pergi ke Sinsai atau ke rumah sakit. Gitu. Nggak mungkin murid-murid akan kemudian berpikir, oh Yesus bangkit. Nggak mungkin, karena Yesus pun kalaupun bisa keluar itu akan sudah amburadul itu semuanya, ya, sudah hancur semua. Jadi itu tidak masuk akal. Nomor 1. Nomor 2, rasul-rasul tertipu entah karena mengalami halusinasi atau pergi ke makam yang keliru, gitu ya. Makam yang keliru itu hipotesa yang tidak masuk akal karena makamnya spesifik, makam Yusuf dari Arimatea, spesifik. Yang kedua, saudara, kalaupun makamnya keliru, mereka lihat kok kuburnya kosong karena pergi ke makam yang keliru, tetap tidak akan membuat mereka percaya Yesus bangkit. Karena kalau Anda baca kisah kebangkitan Yesus, Lukas pasal yang ke-24 misalnya, yang membuat murid-murid percaya Yesus bangkit itu bukan makam yang kosong atau bukan kubur yang kosong, tetapi kubur yang kosong dikombinasi dengan penampakan-penampakan selama 40 hari. Jadi kalaupun makamnya keliru tapi Yesus tidak menampakkan diri, tetap nggak bisa mereka percaya Yesus bangkit. Sekarang bagaimana dengan halusinasi? Bisa-bisa itu halusinasi, Pak, penampakan Yesus itu kepada murid-murid. Ini juga tidak masuk akal. Mengapa? Pertama, karena halusinasi itu secara umum itu pengalaman individu, bukan pengalaman kolektif banyak orang. Sedangkan yang mengalami Yesus menampakkan diri itu bukan satu orang, tapi orang banyak dan dalam berbagai kesempatan yang berbeda selama 40 hari. Jadi itu tidak masuk akal. Yang kedua, saudara, selain halusinasi itu cenderung ke pengalaman individu bukan kolektif, sedangkan penampakan Yesus itu dicatat kolektif berkali-kali. Halusinasi itu juga, saudara, halusinasi itu biasanya terjadi kepada orang yang menginginkan atau merindukan, gitu ya, bahwa orang yang dikasihnya itu tetap hidup. Sementara itu kalau Anda baca kitab Injil dengan teliti, para murid itu tidak berharap Yesus hidup. Mereka tidak berharap Yesus hidup. Walaupun Yesus sudah menyatakan berulang kali bahwa dia akan bangkit, tapi para murid tidak mengerti. Makanya para perempuan-perempuan itu ketika mereka pergi ke kubur Yesus membawa rempah-rempah, mereka tidak ngobrol begini, yuk kita pergi ke makam Yesus, mau lihat Yesus bangkit. Nggak ada yang berpikir begitu. Karena mereka tidak expect Yesus bangkit. Sedangkan orang yang terkena halusinasi biasanya justru expect orang itu masih tetap hidup. Misalnya kalau istri saya meninggal, saya masih nggak terima karena istri saya meninggal mendadak. Maka saya mungkin mengalami halusinasi. Ya, mungkin mengalami halusinasi. Dan perhatikan halusinasi itu juga akhirnya bersifat sementara. Misalnya istri saya meninggal. Saya pulang dari pekuburan, kemudian saya masuk ke kamar, lalu saya melihat istri saya kok tiba-tiba ada di ranjang. Itu halusinasi. Tapi tidak terus-menerus seperti itu, saudara. Tidak tiap hari begitu. Akhirnya saya akan sadar bahwa istri saya sudah meninggal. Realita itu akhirnya akan saya sadari. Tapi murid-murid tidak demikian. Murid-murid itu mengalami penampakan 40 hari dan berbeda-beda momennya, dan murid-muridnya berbeda-beda, dan mereka semua mengalami penampakan tubuh Yesus makan bersama-sama murid-muridnya. Itulah yang membuat mereka percaya Yesus bangkit. Jadi ini tidak cocok dengan halusinasi. Bagaimana dengan kemudian yang ketiga, Pak? Rasul-rasul menipu dan membuat konspirasi. Jadi mereka tahu Yesus tidak bangkit, tapi sengaja mengarang cerita Yesus bangkit. Nah,
lalu memberitakan Injil bahwa Yesus bangkit. Ini lebih tidak masuk akal lagi. Karena kalau konspirasi itu berarti berbohong. Semua orang berbohong demi keuntungan. Tapi murid-murid malah dapat penganiayaan mati martir. Untuk apa kalau Yesus itu mati, lalu mereka berbohong Yesus bangkit? Pertama, itu membuat mereka tampak bodoh di depan teman-temannya, karena orang mati itu tidak bangkit, saudara. Semua orang ya tahu orang mati tidak bangkit. Abad pertama pun sudah tahu orang mati tidak bangkit. Itu tidak masuk akal, saudara. Yang kedua, mereka akan dianiaya karena itu. Semua orang berkonspirasi untuk mendapatkan harta, tahta, wanita, atau pria, atau mendapatkan keuntungan. Tapi para rasul, mereka mendapatkan penganiayaan dan kematian. Jadi tidak masuk akal karena tiada motif, karena konteks orang pada masa itu juga mengerti orang mati tidak bangkit. Jadi, hipotesa-hipotesa yang lain itu tidak masuk akal. Yang paling masuk akal justru adalah, mengapa gereja berdiri? Mengapa gereja menyembah Yesus padahal Yesus sudah mati disalib? Jawabannya adalah karena Yesus bangkit. Itulah penjelasan terbaik. Mengapa gereja ada di abad pertama, dan mengapa gereja yang ada di abad pertama itu, yang ada dimulai di Yerusalem itu, mengapa setelah mereka dianiaya sedemikian rupa, gereja terus memberitakan Injil, dan mereka tidak menyangkali Tuhan, dan terus gereja berlanjut, terus mengembang, terus sampai hari ini abad 21, ada 2 miliar lebih orang Kristen. Mengapa bisa begitu? Karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, gereja tidak lahir. Kalau para rasul berkonspirasi, dianiaya dan mati, sudah berhenti. Nggak ada yang akan melanjutkannya. Saya dikasih oleh Tuhan, ini luar biasa. Jadi kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang sangat penting sekali. Peristiwa yang mengubah segalanya. Karena kalau Yesus bangkit, maka Tuhan sedang memperbarui ciptaannya. Kematian itu sudah dikalahkan. Dan berarti kita bisa menantikan, ya, satu kali langit dan bumi yang baru, tidak ada lagi kematian. Dan dunia sedang diperbarui melalui siapa? Melalui kita. Karena kita pun berarti harus memberitakan Injil, memuridkan, dan kita pun harus memperbarui dunia ini. Ya, oke, saya lanjutkan ini. Jadi kebangkitan Yesus itu mendukung adanya kehidupan setelah kematian. Karena jika kebangkitan Yesus itu benar, maka hal itu membuktikan klaimnya sebagai Allah. Dan perkataan Allah adalah benar, sedangkan Yesus mengajarkan serta mendemonstrasikan keberadaan kehidupan setelah kematian. Dan bagi saya, kalau kebangkitan Yesus itu benar, itu juga membuktikan secara tak langsung, bukan hanya ateisme salah, tapi rebirth, reinkarnasi yang diajarkan dalam agama lain juga tidak benar. Karena kalau Yesus itu bangkit itu benar, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan rebirth, reinkarnasi, dan Yesus menegaskan bahwa realitas kehidupan setelah kematian adalah kebangkitan, bukan reinkarnasi. Oke? Saudaraku, ini adalah perkataan Paulus dalam 1 Korintus 15, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan selanjutnya tentu saja adalah kita. Through the resurrection, saya langsung terjemahkan, melalui kebangkitan, Kristus tidak hanya mendemonstrasikan bahwa dia tidak setara dengan Abraham, Buddha, atau Konfusius, tetapi dia menyediakan satu bukti yang meyakinkan akan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, jadi mari kita simpulkan. Secara akumulatif, kalau dijumlah semuanya, 6 argumen tadi, 4 yang non-empiris, 2 empiris, semua argumentasi yang kita bahas tadi membentuk satu dukungan yang kuat terhadap keberadaan KSK. Tapi keberadaan dari kebangkitan, argumentasi kebangkitan Yesus memiliki nilai lebih karena memberikan fondasi pengharapan yang spesifik Kristen, serta memiliki dasar historis atau sejarah yang kuat. Ya. Sementara argumentasi-argumentasi lain tadi, selain kebangkitan itu bisa mendukung adanya KSK, kehidupan setelah kematian, tapi argumentasi dari kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa versi Kristenlah yang benar. Karena jika Yesus bangkit itu benar, maka versi ajaran KSK iman Kristenlah yang benar, bukan yang lain. Saya tutup sampai di sini. Sebenarnya materi masih panjang, ada lagi, tetapi saya kira cukup, dan kita akan break sebentar, break time sebentar kalau boleh. Saya butuh keluar dari ruangan ini karena ini mati listrik, dan dari tadi ruangan saya tutup jadi pengap sekali. Saya butuh udara sebentar, dan
Saya ingin berikan kesempatan kepada panitia. Saya serahkan kembali kepada panitia, mungkin foto dan lain sebagainya. Foto dulu, mari Pak Bejo. Halo. Tolong dibuka ini Ya, udah Pak videonya Joni. supaya ya Pak Ari bisa diarahkan. Ya. Supaya ditampilkan wajahnya. Mari Pak Ari. Ya, sudah. Saya sedang dikerjakan, Pak Joni. Yes. Tolong dibuka Bapak Ibu Saudara sekalian untuk foto peserta 175 pada malam ini. Yang berdua juga silakan. Ya, mari yang berdua tolong berdampingan. Pak Andi, Bu Nunu. Ya, ya jelas sekali. Pak Mira, Ada 7 Bu. screen, saya baru nomor 5 ini. Bu Lilip. Pak Markus, masuk sama Mami. Ya. Satu lagi. Ya. Pauline. Vena, Daniel mana Daniel? Ya, Pak Ari Tanuson. Ya. Pak Koko. Ya. Bu Ingrid, Pak Hai, Pak Jeffrey. Pak Bejo udah masuk, bisa foto sama-sama. Ya. Ya, Pak Bejo saya sudah ambil tadi. Nggak apa-apa, it's okay. Kemarin sudah kok. Iya. Baik. Dr. Lucy, Pak Guan bisa di sampingnya. Maju sedikit Pak Guan. Ya, supaya kelihatan. Ya. Nah, sekali lagi ini. Pak Hartono. Ya, sudah semua Pak Joni. Sudah semua ya. Ya, nanti Oke. akan dibagikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesi tanya jawab bisa langsung, silakan Pak Bejo. Baik, saya melihat kok di dalam chat mungkin belum ada yang masuk ya. Oh ini ada 1, 2. Oke. Bentar ya. Pertanyaannya jangan banyak-banyak kalau satu orang ya. Jadi satu orang mungkin akan satu pertanyaan aja. Mungkin ini dulu ya. Terima kasih Pak. Apakah ada kesaksian di mana orang yang hidup bisa berkomunikasi dengan orang yang mati? Saya kira Alkitab tidak mengajarkan itu dan saya juga secara umum tidak percaya itu. Ada orang yang hidup yang berkomunikasi dengan orang yang mati. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan orang yang mati kalau dia di dalam Tuhan Yesus, dia akan langsung bersama-sama dengan Tuhan, rohnya atau jiwanya. Sedangkan kalau dia bukan, maka dia akan mengalami penghukuman ya sebelum penghukuman final terakhir, lautan yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Jadi saya tidak percaya bahwa roh orang mati, misalnya nenek moyang kita dan sebagainya bisa berbicara kepada kita. Dalam beberapa kasus-kasus seperti itu seringkali adalah kuasa gelap yang justru malah terlibat. Dan kita dilarang untuk terlibat hal itu. Jadi itu jawaban cepat saya, ya. Mungkin saya ini ada satu rekan yang punya pertanyaan tapi banyak banget gitu ya. Jadi saya pilih aja. Kalau kita meninggal, apakah kita langsung ketemu Tuhan ke surga atau neraka atau titik-titik? Saya jawab dengan cepat, ya. Kalau kita meninggal, kita akan langsung. Tuh, hilang ya. Tes. Sorry, apakah ini tiba-tiba hilang? Suara saya masih terdengar? Masih. Saya tidak tahu tadi kenapa kok ada perubahan ininya. Pencet galeri view-nya aja Pak di kanan atas. Baik. Oke. Sekali lagi, kalau kita meninggal apakah kita langsung ketemu Tuhan? Ya. Penjahat yang di sampingnya Tuhan Yesus berkata kepadanya, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti langsung. Paulus dalam Filipi pasal yang pertama, dia bilang bahwa
Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi bagi Paulus, kalau dia pergi itu meninggal, itu artinya diam bersama-sama dengan Kristus. Tetapi Paulus tahu bahwa kehendak Tuhan baginya adalah hidup dan bekerja memberi buah. Jadi dia pelayanan dulu. Ya, selama hidup memberi buah. Tapi kalau mati, itu berarti bersama-sama dengan Kristus. Makanya bagi Paulus, mati adalah keuntungan. Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Intinya begini, kalau kita hidup, kita berbuah bagi Kristus, melayani Tuhan. Kalau kita mati, keuntungan juga, karena kita mati berjumpa dengan Kristus. Jadi berdasarkan teks-teks itu, kita percaya kalau kita mati, kita langsung berjumpa dengan Kristus. Itu yang kita sebut sebagai surga. Tetapi kemarin sudah saya jelaskan, wujud kita kan roh sementara ini. Tapi nanti ketika Kristus datang kali kedua, ada penghakiman terakhir, kita akan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. 1 Korintus 15. Dan terakhirnya kita tinggal di langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 dan 22. Dan di sana, di langit dan bumi yang baru, kita akan tinggal hidup bukan dalam wujud roh, tetapi dalam wujud tubuh kebangkitan, tubuh rohani, spiritual body. Oke? Jadi jangan berpikir sekali lagi bahwa masa depan kita kekal itu dalam wujud roh di surga, nyanyi-nyanyi, terbang-terbang pakai harpa itu, atau bukan. Tapi kita akan tinggal di langit dan bumi yang baru. Kemarin sudah saya jelaskan itu. Bagaimana pandangan saya tentang keyakinan Katolik ada proses api penyucian atau purgatory, atas dasar apa adanya api penyucian itu? Saya kira salah satu argumentasi api penyucian adalah tentang kaitan dengan keadilan Allah. Jadi orang-orang yang masih berdosa, orang Kristen pun gitu yang percaya Tuhan Yesus tapi berdosa, perbuatan dosanya itu harus mengalami penghukuman dan dia harus dimurnikan. Jadi konsep Katolik tentang purgatory, ya api penyucian itu adalah pemurnian dan penghukuman. Pemurnian dan penghukuman. Karena kita banyak dosanya di dunia ini. Nah, kenapa kita Kristen menolak itu? Justru karena ayat-ayat tadi. Ayat-ayat yang tadi saya sebut. Penjahat yang disampingi Yesus itu kan orang jahat. Makanya dia dihukum. Yesus berkata apa? Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti tidak melewati api penyucian. Langsung. Kedua, aku ingin pergi dan diam bersama-sama Kristus. Lagi pula, kita orang Kristen Protestan percaya bahwa keselamatan itu melalui anugerah dan bukan karena perbuatan baik. Dan seluruh dosa kita telah dihapuskan oleh karena Kristus. Tidak diperhitungkan. Jadi kita tidak perlu lagi membayar konsekuensi dari dosa kita setelah kita mati. Saat kita di dunia, kalau kita berbuat dosa, konsekuensinya kita harus menanggung. Walaupun ada ayat juga mengatakan, kita bersyukur bahwa Allah itu Bapa yang baik yang tidak menghajar kita ya setimpal dengan kesalahan kita. Itu Mazmur. Kita bersyukur. Kita banyak dosanya tapi Tuhan itu tidak menghajar kita setimpal dengan dosa kita. Ya, seperti seorang bapak kalau hajar anaknya itu seringkali ada pengampunan dan anugerah kalau anaknya berbuat nakal atau jahat. Ya. Jadi di dunia ini kalau kita berbuat dosa, kita bisa mengalami konsekuensi buruk. Kalau Anda mencuri, Anda bisa masuk penjara misalnya. Tetapi setelah kita mati, kita tidak lagi mengalami penghukuman. Saudara-saudara, ya, sama sekali tidak ada konsekuensi itu. Selama hidup di dunia ini pun sebenarnya, walaupun kita mengalami konsekuensi, tapi kita adalah orang benar. Kita adalah anak. Anak yang bisa dihajar oleh Tuhan, tapi tidak dibuang. Ibrani pasal yang ke-12. Nah, jadi kita menolak doktrin purgatory karena menurut saya satu, Alkitab dengan jelas menyatakan ketika orang percaya mati, dia langsung bersama-sama Tuhan. Tidak lagi melalui proses penghukuman dan pemurnian. Kedua, karena keselamatan untuk anugerah, tidak ada kaitannya dengan perbuatan baik. Jadi argumentasi purgatory yang didasarkan keadilan Allah, bahwa orang berdosa itu harus dimurnikan dan dihukum dulu sementara, itu tidak cocok dengan saya kira teks-teks yang lebih jelas. Kira-kira begitu. Ada yang angkat tangan nih, Pak. Tapi ini pertanyaan tertulisnya banyak nih. Yang mana yang mau didulukan? Betul, Pak. Monggo, Pak, saya ikut. Begini saja, kalau boleh saya selesaikan dulu pertanyaan tertulisnya ya. Puji Tuhan, nyala lampunya. Sebentar, saudara ya. Saya nyalakan dulu. Ini udah kepanasan tadi.
Sorry, Sister. Tuhan. Tadi panas sekali dan ini baik. Oke, tolong ditutup nih. Ya. Oke. Nah, saudara, ada seorang ibu yang bertanya. Saya bertanya, ateis tidak percaya ada Tuhan. Lalu menurut mereka manusia asalnya dari mana? Dan mereka tahu nggak siapa yang menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan di dunia ini begitu uniknya? Saya komentari dulu ya. Komentar santai dulu. Sekarang ini justru tren. Sedang ngetren pandangan bahwa pria dan wanita itu tidak unik. Benar nggak sih? Jadi kaum LGBT itu mengatakan tidak terlalu unik kok pria dan wanita, gitu ya. Makanya juga ada dukungan terhadap hubungan sesama jenis dan sebagainya. Ini trennya sudah ke sana, saudara-saudara. Dan Anda yang di Australia lebih tahu dari saya urusan itu karena di Australia lebih berkembang. Nah, saudara, bagi ateis kalau tidak ada Tuhan, lalu manusia dari mana? Proses evolusi. Manusia dengan monyet itu memiliki nenek moyang yang sama, common ancestor. Hipotesanya namanya common ancestry, ya. Jadi misalnya apa nenek moyangnya? Nenek moyangnya adalah sel primitif. Sel primitif yang ada pertama kali muncul di perairan, di lautan. Dari sel itu muncullah ikan, dari ikan muncullah amfibi, dari amfibi masuk ke darat, lalu kemudian menjadi binatang, terus naik terus melalui proses evolusi yang digambarkan dengan pohon evolusi, lalu jadi manusia. Itu kepercayaan mereka. Nah, kalau kita mau diskusi ya kita tinggal tanya, kita tinggal kejar. Kalau Anda masih ingat, misalnya tadi saya bilang apa? Sel primitif yang ada di air. Pertanyaannya adalah airnya di mana? Di bumi kan? Di perairan di bumi. Buminya dari mana? Menurut mereka bumi muncul dari evolusi juga, tapi bukan evolusi biologis. Kalau evolusi biologis, Charles Darwin, kalau bumi munculnya dari evolusi kosmologis. Alam semesta itu mengembang melalui proses evolusi. Ini disebut Big Bang. Oke? Nah, Big Bang itu adalah evolusi kosmologis. Big Bang itu apa? Menyatakan bahwa alam semesta ini kira-kira umurnya 13,7 miliar tahun. 13,7 miliar tahun. Dan alam semesta itu dimulai oleh satu materi partikel yang sangat kecil, sangat padat, sangat panas, meledak menghasilkan alam semesta. Alam semesta yang kita tinggal ini dimulai dari satu titik kecil materi asal. Ini menurut kepercayaan Big Bang. Oke? Nah, kita tinggal diskusi sama mereka. Lalu materi asalnya dari mana? Nah, ini adalah diskusi kita. Nah, kalau mereka yang ateis, mereka biasanya terdesak dan mengatakan dari ketiadaan, from nothingness. Jadi dari nothing menjadi something. Nah, sebenarnya itu tidak masuk akal. Karena nothing tidak bisa jadi something. Jadi kalau saya diskusi dengan ateis, saya akan kejar sampai di sini. Oke, kamu ngerti Big Bang? Big Bang itu mengasumsikan ada materi yang meledak. Pertanyaannya materi pertama dari mana? Lah kalau semua alam semesta itu muncul dari materi, dan tidak ada Tuhan di luar alam semesta, terus dari mana lagi nih materinya? Dari mana ini? Oke, biasanya ateis akan mengakui dari ketiadaan. Kalau dari ketiadaan tidak masuk akal, karena ketiadaan tidak bisa menghasilkan keberadaan. Out of nothing, nothing comes. Dari ketiadaan ya munculnya ketiadaan. Ketiadaan itu apa sih? Ketiadaan nggak mungkin menghasilkan keberadaan. Jauh lebih masuk akal Tuhan yang ada menciptakan alam semesta dari ketiadaan, daripada ketiadaan menciptakan keberadaan. Nah, ini diskusi dengan ateis itu caranya kira-kira begitu. Nanti kalau Anda tertarik mendalami lebih lanjut, saya ada barusan ceramah judulnya Siapakah yang menciptakan Allah? Siapakah yang menciptakan Allah? Ketika jadi YouTube, siapakah yang menciptakan Allah? Lalu bejoli, itu ada ceramah saya 30 menit tentang itu. Oke, termasuk tentang ini tadi dieksplor lebih panjang. Siapakah yang menciptakan Allah? Bejoli, Anda bisa lihat di YouTube, nanti Anda dengarkan baik-baik penjelasan saya. Baik, itu tanggapan saya, Bu. Ya, sekarang saya masuk ke yang berikutnya. Saya akan coba memilih ya pertanyaannya. Saya memilih yang kira-kira lebih cocok dan relevan. Malam Pak, pertanyaan saya adalah, apakah bayi dapat masuk surga? Apakah bayi dapat masuk surga? Jika ya, bagaimana dengan kontinuitas tubuh dan memorinya saat kebangkitan kembali? Pertanyaan bagus dan cocok dengan tema kita. Oke. Jawaban cepat, apakah bayi dapat masuk surga? Jawaban cepat, ya. Tentu saja. Kenapa tidak?
Ya, karena bayi memiliki roh, bayi itu sudah pribadi, ya, jadi dia bisa masuk surga. Nah, saya ingin jelaskan, saya akan eksplorasi lebih panjang nih ya. Sesuai justru bahkan kalau kita belajar teologi, umumnya para teolog termasuk yang teolog reform pun, itu malah percaya bahwa bayi yang meninggal itu masuk surga. Bayi yang meninggal masuk surga. Argumentasinya begini. Pertama, memang bayi itu walaupun dia dari dalam kandungan sudah manusia berdosa, ya, dia kan statusnya sudah berdosa dari dalam kandungan. Tapi bayi, bahkan anak yang masih kecil, itu belum melakukan dosa secara intensional. Belum melakukan atau mewujudkan dosa secara sengaja berbuat jahat, memilih untuk berbuat jahat. Nah, itu belum ke sana. Belum dengan sengaja memberontak terhadap Allah. Nah, kita tahu di dalam dunia pengadilan itu ada yang namanya age of accountability. Umur yang bisa kalau dia melakukan kejahatan tuh bisa dituntut gitu. Kalau dia anak kecil, itu dia belum mencapai age of accountability, itu nggak bisa disalahkan. Justru nggak bisa dihukum seperti orang dewasa. Oke? Nah, logikanya sama. Saya tidak bisa membayangkan kalau bayi, misalnya, kalau bayangin ya, bayi mati terus masuk neraka. Lah dia bahkan nggak ingat dia melakukan apa. Masa masuk neraka? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ini secara logika saja. Dia bahkan tidak ingat dia melakukan apa, memberontak Tuhan sama. Nah, memang bayi orang berdosa nggak dalam teologi Kristen? Orang berdosa. Tetapi kan kita itu dihukum karena dosa aktual. Dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Pemberontakan kita terhadap Allah. Sedangkan bayi itu belum memiliki itu. Dia statusnya berdosa, memiliki kecenderungan dosa, sifat atau natur dosa, tapi dia belum mengaktualisasikannya dengan sengaja dan intensional untuk memberontak terhadap Allah. Maka saya percaya, sebagaimana para teolog-teolog lainnya, secara umum dalam buku-buku teologi, bayi yang mati secara umum saya akan percaya dia masuk surga. Ini pandangan yang saya pegang. Oke? Ada satu pengarang, profesor filsafat, teolog juga yang terkenal bernama Ronald Ness. Ya. Ronald Ness. Ya, jadi dia juga menulis tentang itu kalau Anda mau mempelajarinya. Saya kira masuk akal dan secara umum dipercaya demikian. Lalu bagaimana dengan kontinuitas tubuh dan memorinya saat kebangkitan kembali? Good question. Jadi nanti waktu dia dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan dan kemudian tinggal di langit dan bumi yang baru, lalu gimana dia? Saya jawab dulu memorinya ya. Ya memorinya ya sebatas yang dia miliki. Kalau dia bayi yang belum punya memori ya menurut saya dia tidak punya memori. Ini pandangan saya. Tapi kalau dia sudah dewasa seperti kita, lalu kemudian kita tinggal di langit dan bumi yang baru, saya percaya ada kontinuitas memori. Tapi kalau dia bayi ya dia belum punya memori gitu ya. Lalu bagaimana dengan tubuhnya? Apakah dia nanti terlahir kembali dalam langit dan bumi yang baru dengan tubuh bayi atau tubuh dewasa? Nah, saya tidak melihat Alkitab menjawab pertanyaan ini. Jadi gini, Alkitab tidak menjawab atau tidak memiliki ayat-ayat yang jelas tentang hal ini. Nah, kalau Alkitab tidak punya ayat-ayat yang jelas tentang hal ini, saya pikir saya harus berhati-hati sekali. Ini setahu saya ya, nggak ada ayatnya yang jelas tentang hal ini. Ini setahu saya, bisa jadi ada hamba Tuhan yang lebih tahu, mungkin bisa menunjukkan ayatnya, silahkan. Tapi sejauh saya belajar, kok saya nggak menemukan ayat yang eksplisit. Jadi saya berhati-hati. Lebih baik saya berkata, saya tidak tahu. Nanti dia dibangkitkan lagi apakah dalam tubuh seperti bayi atau dewasa. Tetapi, ada tetapinya, ya walaupun saya tidak tahu. Tetapi Tuhan bisa saja menciptakan dia dalam tubuh yang baru yang dewasa. Bisa saja. Kenapa tidak? Itu haknya Tuhan. Dan ngomong-ngomong, Adam dan Hawa ketika pertama kali diciptakan, itu langsung dewasa. Betul? Adam dan Hawa ketika diciptakan kan bukan bayi, gitu kan ya. Jadi langsung dewasa. Nah, apakah nanti ketika seorang bayi, misalnya nih, seorang bayi yang mati, lalu masuk surga, lalu dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan, tinggal di langit dan bumi yang baru, apakah nanti itu akan dibangkitkan seperti Adam, dalam tubuh kebangkitan nanti itu seperti Adam langsung dewasa? Saya tidak tahu. Tapi kalau Tuhan mau melakukannya, ya Tuhan bisa melakukannya, dan dalam penciptaan Tuhan sudah melakukannya. Jadi saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh tentang hal ini. Kira-kira gitu. Jadi kalau Alkitab tidak terlalu jelas, saya juga tidak mau bersikap dogmatis. Pak Bejo, roh manusia setelah meninggal
roh manusia setelah meninggal tubuh itu terlihat seperti apa? Ini menarik ya. Pertanyaannya mungkin roh manusia itu terlihat seperti apa? Yang pasti roh atau spirit itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, namanya juga roh. Kalau roh itu terlihat seperti apa? Jawabannya roh itu tidak terlihat. Oke, itulah sebabnya disebut roh. Jadi spirit itu tidak terlihat. Kalau Anda berkata, loh, tidak terlihat berarti tidak ada. Enggak, di dunia ini ada banyak yang tidak terlihat namun ada. Gitu ya. Yang kemarin sudah saya sebut gitu ya. Contohnya arus listrik itu tidak terlihat namun ada, medan magnet itu tidak bisa terlihat namun ada. Dari efeknya kita tahu, Oke? Nah, ada banyak yang tidak terlihat namun ada, gitu. Jadi kalau pertanyaannya roh itu terlihat seperti apa? Jawabannya tidak terlihat. Justru dia substansi yang tidak terlihat. Ya. Sebentar. Kalau kita mati nanti, apa berbeda umur seperti pada saat kita mati? Bagaimana dengan bayi? Oh, ini pertanyaannya mirip ya. Mirip dengan yang tadi ya. Jadi nanti kalau kita mati, kita waktu dibangkitkan tuh apakah berbeda umur? Jawaban cepat saya, kalau misalnya kan ada orang yang mati muda, mati tua, begitu ya. Nah, apakah nanti waktu dibangkitkan tuh kira-kira kita akan berbeda umur gitu? Saya kira kok tidak. Karena kita harus ingat loh ya, pada waktu kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang disebut tubuh kebangkitan, tubuh rohani yang tidak sama lagi dengan saat ini. Kalau saat ini kan tubuh kita menjadi tua, menjadi makin keriput, makin kaya penyakit maksud saya, gitu ya. Makin kaya penyakit kalau makin tua gitu ya. Nah, jadi penuaan itu berlangsung di dalam dunia sekarang ini. Tapi ketika kita dibangkitkan nanti dalam tubuh yang baru, maka Alkitab menjamin tidak ada proses penuaan. Tidak ada proses penuaan. Karena tidak dapat binasa. Gitu ya. Maksudnya penuaan yang bersifat makin memburuk gitu ya. Maksudnya kita akan makin tua, makin sakit-sakitan, enggak gitu. Kalau Anda baca di Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22, yang pasti tidak ada adalah tidak ada ratap tangis, tidak ada duka, tidak ada maut, berarti tidak ada kematian. Kalau Anda baca 1 Korintus 15, tubuh kita disebut tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi saya kok menafsirkan bahwa nanti kita akan dibangkitkan dan kemudian kita tidak lagi berpikir tentang konsep umur. Tidak lagi berpikir tentang konsep umur. Oke. Umurmu berapa gitu? Enggak, saya rasa tidak ada konsep umur lagi di dalam surga dan tubuh kebangkitan. Oke. Oh, ini ada yang tanya api penyucian lagi dan sudah saya jawab tadi. Berarti ada 2 orang yang tanya api penyucian. By the way, saya dulu sebelum jadi orang Kristen sempat di Katolik ya. Dan saya juga studi tentang perbedaan teologi Katolik dengan Protestan. Jadi saya waktu studi di Amerika suka, dan saya pernah bawakan ceramah-ceramah tentang apa bedanya Katolik dengan Protestan. Itu pernah saya bawakan di sebuah gereja itu 5 sesi, 5 kali 1,5 jam gitu ya. Karena saya memang cukup suka dengan materi ini gitu ya. Dan tapi hari ini kita tidak fokus ke sana. Tadi sudah saya jawab dengan cepat tentang purgatory ya. Sebentar ya. Jadi kita orang percaya yang meninggal langsung bersama-sama Tuhan Yesus tapi belum diadili ya Pak? Ini pertanyaannya. Jawaban saya adalah ya. Kita akan langsung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita, kalau nanti dikatakan kita diadili, itu pengadilan tahta putih. Kalau Anda baca Wahyu pasal ke-20, itu untuk orang yang tidak percaya. Itu untuk orang jahat, untuk orang berdosa yang belum diselamatkan, mereka akan diadili untuk dihukum. Sedangkan bagi kita, orang yang percaya, kita akan bersama-sama dengan Kristus dan kita akan mendapatkan upah. Jadi kita tidak akan diadili dalam arti kita akan diadili dalam artian kita masuk surga atau neraka. Enggak dong, kita kan langsung bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pengadilan bagi kita itu adalah tentang upah, bukan tentang masuk surga atau neraka. Oke. Ada yang tanya tentang dinosaurus, ya mohon maaf ini bukan topik hari ini.
Karena kita sedang bicara kehidupan setelah kematian ya, bukan kehidupan sebelum misalnya manusia. Oh, ini saya sudah jawab juga. Apakah ada penghakiman bagi orang percaya setelah kematian? Ada yang nanya juga. Jawaban saya, Tuhan akan menilai kita bicara tentang upah, bukan penghakiman dalam arti kita masih bisa binasa, bukan. Semua orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus telah diampuni dosanya. Dan kita sudah memiliki hidup yang kekal saat ini. Bukan nanti setelah mati, hidup kekal. Hidup kekal itu apa sih? Mengenal. Yohanes 17 ayat yang ketiga, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa orang-orang kita mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau saudara sudah mengenal Allah yang benar, yaitu Bapa dan Tritunggal yang melalui Yesus kita mengenalnya, maka saat ini kita sudah memiliki hidup yang kekal. Yaitu hidup yang punya relasi dengan Allah, dan kematian itu tidak memisahkan kita dengan Allah. Jadi sudah kita miliki dari saat ini sampai seterusnya. Jadi tidak ada penghakiman bagi kita. Tidak ada penghukuman bagi kita. Penghakiman Allah bagi kita itu lebih ke arah ke upah, bukan apakah nanti kita masih bisa dihukum atau tidak, gitu, bukan. Wah, ini pertanyaannya banyak yang tentang ini ya. Kalau nanti mati kita bisa kenal nggak sama anak kita, misalnya yang meninggal dunia sebelumnya, apakah nanti sudah dewasa atau tidak. Tadi saya kira saya sudah jawab ya, bahwa saya tidak berani berspekulasi atau menafsir terlalu banyak tentang wujud dari tubuh kebangkitan itu seperti apa. Apakah kalau bayi nanti apakah dia akan dewasa dan sebagainya. Tetapi apakah kita bisa saling mengenali? Saya pribadi cenderung percaya bisa. Ya, ya ini adalah sebuah penafsiran gitu ya. Karena begini, individualitas kita bahwa saya tahu nggak nanti waktu saya di langit dan bumi yang baru bahwa saya itu bejoli. Saya kira saya tahu dong. Kalau tidak ada kontinuitasnya dong antara yang saya sekarang dengan saya yang masa depan. Saya menjadi orang yang berbeda dong kalau saya tidak tahu. Nah kalau saya tahu saya siapa gitu ya, maka masuk akal untuk saya juga tahu orang lain siapa. Anda mengerti ya? Logika saya, berpikir saya, kalau saya nanti di surga, tetap tahu bahwa saya itu bejoli di surga. Gitu ya. Dan itu lebih masuk akal. Gitu ya. Maka kalau saya tahu saya siapa, masuk akal juga, saya juga tahu orang lain siapa yang bersama-sama dengan saya pada masa itu. Maksudnya di langit dan bumi yang baru. Itu masuk akal. Karena berarti kalau saya tahu saya siapa, berarti ada pembedaan. Kalau saya tahu saya bejoli, berarti saya tahu ini saya bukan Sabian. Gitu. Dan bukan cuma itu, saya kira sukacita itu memang persekutuan orang percaya, fellowship orang percaya, itu adalah fellowship yang berlangsung hingga kekekalan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, dan itu berlangsung hingga kekekalan. Ya. Cuman memang ini adalah sebuah penafsiran, saudara. Mungkin ini tentang keselamatan. Apakah masih ada gender pria dan wanita di waktu kita dibangkitkan? Saya melihat tidak ada alasan untuk menolak gender. Tidak ada alasan untuk menolak gender ini, ya. Tetapi yang jelas adalah Yesus mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan tidak menikah, tidak kawin dan dikawinkan. Karena mereka akan hidup seperti malaikat, kata Tuhan Yesus. Jadi saya percaya tidak ada hubungan seksual di dalam surga dan kebangkitan tubuh. Tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk percaya bahwa semua gender dihapuskan. Saya tidak melihat ayat Alkitab untuk menegaskan bahwa gender akan dihapuskan. Jadi karena tidak ada ayat yang mengajarkan itu akan dihapuskan, lebih masuk akal untuk mengasumsikan itu tetap ada. Ya, karena tidak ada perubahan yang dinyatakan. Gitu. Pak Bejo, di nyanyian ada lagu yang menyatakan ada rumah yang Yesus sediakan.
Kalau gitu apa ada alamatnya? Atau saya tinggal dengan siapa? Gitu ya. Maksudnya rumah itu adalah tempat tinggal. Betul kan? Yohanes pasal yang ke-14, di rumah Bapakku ada banyak tempat gitu ya. Nah itu tempat tinggal. Maksudnya adalah begini saudara. Tentu saja ini bukan rumah secara literal gitu ya. Literal seperti rumah alamatnya di sini. Maksudnya adalah tempat tinggal. Jadi kediaman. Dan ini sebenarnya dikontraskan, perhatikan ini yang penting. Dikontraskan bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita ini digambarkan oleh Alkitab bertenda, berkemah. Ya. Jadi kalau Anda membaca di 2 Korintus pasal yang keempat dan pasal yang kelima, kita ini adalah orang yang selama hidup di dunia ini tinggal dalam kemah tubuh kita. Tubuh kita itu seperti kemah. Nah, Anda tahu kemah atau tenda itu dibuat untuk sementara. Di mana-mana kalau Anda berkemah itu sementara, gitu ya. Jadi ketika Alkitab bicara tentang tempat tinggal, rumah itu berarti tempat kediaman permanen. Jadi maksudnya itu. Jadi ketika Alkitab menggambarkan surga itu sebagai tempat tinggal, rumah, itu maksudnya adalah tempat kediaman yang permanen, sedangkan kita saat ini di bumi ini, hidup di dunia ini, sementara ini, berada di kemah tubuh. Kemah ini berarti kita ini akan satu kali akan kita tinggalkan ini, kemah ini. Untuk menuju pada yang permanen. Kira-kira begitu. Oke. Apakah langit yang baru dan dunia yang baru itu berupa suatu kerajaan? Ya. Di mana Allah itulah rajanya. Jadi rajanya bukan raja-raja di dunia gitu ya, tetapi Allah lah rajanya. Ya, Allah lah rajanya. Dan kita umat pilihannya, umat yang telah ditebusnya. Jadi saudara jangan salah ya, Tuhan Yesus kalau Anda baca dalam kitab Injil, dia memberitakan Injil apa? Injil kerajaan Allah. Kingdom of God. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu sudah dimulai sekarang. Saat ini, sejak Yesus datang. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita adalah anggota kerajaan Allah. Maksudnya kita adalah umat orang yang menjadikan Tuhan itu raja dalam hidup kita. Dan sebagai umat kerajaan Allah, kita harus memiliki gaya hidup yang berbeda dengan kerajaan dunia ini. Makanya kalau Anda baca khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai pasal ke-7, itu disebut etika kerajaan Allah. Etika kerajaan Allah, sabda, bahagia, dan seterusnya. Gaya hidup kita itu harus berbeda dengan dunia, karena kita ini bukan umat kerajaan dunia, tapi umat kerajaan Allah. Dan nanti di langit dan bumi yang baru, ya kita tetap adalah kerajaan dengan Allah sebagai rajanya secara langsung, gitu ya. Dan tidak ada lagi kerajaan dalam arti dunia yang seperti ini, yang sekarang ini. Saya kira itu tanggapan saya secara cepat. Mungkin cukup kali ya. Mungkin yang angkat tangan tadi Pak Ari Sumarwata. Oh ya, silakan. Silakan Pak Ari. Kalau ada yang belum. Pak Ari Sumarwata. Tadi ngangkat tangan. Bisa di-unmute. Ari Sumarwata. Sudah. Ari Sudah. Sudah terjawab tadi. Oh, sudah terjawab, Pak. Ya. Apakah Soalnya kita masih bisa mengenal satu sama yang lain dalam tubuh kebangkitan itu? Ya, Pak. Tadi banyak yang di chat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya coba jawab yang terakhir nih ya, yang baru masuk ini ya. Tampaknya kalau pertanyaan langsung ke private ini lebih banyak nih, lebih cepat nih masuknya. Halo Pak Bejo, maaf mau tanya Pak. Saat oma saya meninggal, ibu pendeta saya bilang kalau dia melihat oma saya dan opa saya yang meninggal 6 bulan sebelumnya berdiri di sebelah peti mati oma saya. Jadi maksudnya waktu omanya meninggal, opa yang sudah meninggal 6 bulan sebelumnya berdiri di sebelah peti mati oma saya. Ini kata pendeta, ibu pendeta. Berarti apakah tidak langsung naik ke surga once we die? Oke. Itu kan pernyataan dari ibu pendeta. Bahwa ada oma meninggal, lalu opa yang sudah meninggal 6 bulan lalu
berdiri di samping peti mati. Kata siapa? Kata Ibu Pendeta. Oke. Berarti kalau ini benar, berarti kan ya seolah-olah tidak langsung, opanya tidak langsung naik ke surga. Kira-kira begitu. Saya pribadi adalah orang yang tidak percaya dengan hal seperti ini. Jadi, saya lebih percaya pada ajaran Alkitab yang secara jelas menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal, ya orang yang sudah meninggal itu tidak gentayangan. Nomor satu. Kedua, tidak muncul-muncul gitu ya, datengin ke rumahnya istrinya, mantannya, enggak. Gitu ya. Dan kita harus lebih percaya pada ajaran Alkitab daripada perkataan orang. Termasuk dalam hal ini perkataan pendeta atau siapapun. I don't care. Oke. Jadi kalau ada pendeta ngomong gitu, saya nggak percaya. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Kalau begitu, apakah ibu pendeta itu bohong? Belum tentu. Belum tentu. Jadi jangan salah. Ketika saya bilang saya tidak percaya, bukan berarti saya bilang dia bohong. Beda. Kalau bohong itu artinya gini. Dia tidak lihat apa-apa, tapi dia ngomong, opanya ada nih berdiri di peti mati. Nah itu bohong. Oke, jadi sengaja bohong. Entah tujuannya apapun, misalnya menghibur. Tapi mungkin nggak ibu pendeta ini atau siapapun yang suka cerita kayak gini, dia juga nggak bohong, tapi dia salah. Mungkin. Yaitu mungkin dia mendapatkan apa yang dia lihat itu bukan secara visible, tetapi mungkin kayak perasaan. Lalu dia bilang pakai bahasa rohani, aku tadi melihat. Atau mungkin dia melihat itu secara ilusi misalnya. Itu mungkin saja. Jadi tidak semua yang saya katakan salah itu bohong orangnya. Enggak. Gitu. Ini sama seperti gini. Sama seperti orang yang kesaksian pergi ke neraka, kemudian balik lagi. Apakah dia bohong, Pak? Bohong itu artinya dia tahu itu tidak ada, tapi dia sengaja ngarang cerita. Belum tentu bohong. Walaupun itu salah, belum tentu dia bohong. Bisa jadi dia tertipu oleh dirinya sendiri. Jadi dia mengalami sebuah pengalaman psikologis yang dia pikir adalah itu pergi ke neraka, padahal itu pengalaman psikologisnya dia sendiri. Oke? Sudah paham ya maksud saya ya? Nah, jadi menyatakan bahwa saya tidak percaya bahwa ibu pendeta itu misalnya melihat opanya itu berdiri di peti mati oma, saya kan tidak percaya itu. Bukan berarti saya menuduh ibu pendeta itu bohong. Saya ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak bohong, berarti dia keliru menafsirkan pengalamannya sendiri. Saya kasih contoh nih ya, saya kasih contoh supaya Anda mengerti, dan ini sering kali terjadi. Orang Kristen tuh sering salah tafsir pengalamannya sendiri. Saya kasih contoh begini. Kalau Anda tuh adalah orang Kristen yang punya kecenderungan mistik. Dikit-dikit Anda tafsirnya itu dengan dunia roh gitu. Nah, ini ada orang Kristen yang ngeroh banget gitu. Jadi apapun tuh ditafsir kaitannya sama dunia roh. Nah, kalau Anda punya kecenderungan itu, ya jadinya Anda bisa keliru tafsir. Contoh, suatu kali saya memimpin sebuah retreat, saudara. Dan di retreat itu tuh saya ingat betul pada malam hari, malam sekitar jam 12-an mungkin, itu tiba-tiba ada gempa. Jadi gempa di wilayah tempat retreat itu jadi goyang semua. Oke? Gitu ya. Sorry, saya kebalik ceritanya. Gini, waktu malam jam 12 malam kira-kira, ada anak pemuda, ini retreat anak-anak muda, mahasiswa, yang datengin ke saya. Kok, itu di kamar sana, itu ranjangnya digoyang-goyang, diganggu sama setan. Digoyang-goyang, diganggu sama setan katanya. Saya bilang ya, santai aja gitu ya. Kamu takut? Enggak. Ya kamu kalau merasa diganggu, tangking aja, tenang aja. Nah, besoknya ternyata ibu dari tempat retreat itu, pemilik manajernya itu cerita. Memang gempanya itu kemarin yang di daerah yang bagian atas sana itu lebih terasa. Jadi ranjangnya ibunya manajernya ini pun juga goyang. Nah, menarik gak? Jadi orang yang bilang aku diganggu setan soalnya ranjangku goyang, dia bohong gak? Dia bohong. Dia nggak bohong. Ranjangnya memang goyang, tapi dia salah tafsir. Dia pikir itu diganggu setan. Yang benar ada gempa malam itu. Jadi yang goyang bukan cuma dia. Banyak yang goyang. Tapi dia sudah terlalu yakin ini dia diganggu setan. Nah, jadi kita ini kadang-kadang peristiwa natural, kita tafsir supranatural. Nah, kita jangan gampang menafsir yang natural itu supranatural. Sudah. Tapi kalau Anda masih ingat cerita saya tadi,
yang dua majelis sama pendeta yang cerita tadi, yang ditabrak lalu dia bisa melihat dari atas, dia naik sepeda dijepit sama mobil berdarah dikelilingi orang banyak. Nah, saya percaya aja sama pendeta itu. Saya nggak melihat dia bercerita untuk apa-apa. Dia ceritanya personal dengan saya. Atau majelis. Atau peristiwa yang saya alami di pedalaman Kalimantan tadi. Yang ranjang saya ambles berkeliling. Lalu dia cuma keluar kalimat di telinga kanan saya, ku tantang kamu. Saya mengalami itu real banget. Jadi saya mau ngomong apa? Jadi ya itu real banget bagi saya. Saya malah pikirnya itu pencuri kok saya mau berantem sama dia. Ternyata ku tantang kamu. Ternyata, jadi saya menganggap seperti itu. Jadi intinya adalah, Bu, kembali ke pertanyaan Ibu, ya kalau saya pribadi saya tidak percaya dengan bahwa opa yang sudah meninggal itu muncul lagi di samping peti mati. Saya tidak percaya itu. Tapi sekali lagi itu bukan berarti saya menuduh itu dia bohong. Mungkin dia salah menafsirkan pengalamannya sendiri. Nggak tahu apa yang dialami oleh ibu pendeta itu, sehingga dia bisa ngomong seperti itu. Oke? Oke. Saya kira cukup ya. Ini ada mungkin banyak pertanyaan lain. Ada beberapa, tapi beberapa mungkin sudah saya jawab. Beberapa mirip dan sebagian mungkin agak berbeda temanya. Gitu ya. Saya kira saya akhiri di sini, saya kembalikan ke Pak Sabian dan Pak Joni. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Sabian bisa itu suruh buka videonya lagi, kayak banyak yang belum kelihatan nih wajahnya tadi. Pak Sabian. Sekali lagi Pak Ari bisa bantu difotokan Pak, masih banyak yang belum masuk nih. Dan untuk sementara itu Pak Jeffrey Cendana mewakili majelis akan menyampaikan beberapa patah kata untuk pembicara kita. Silakan di unmute Pak Jeffrey Cendana. Mari silakan Pak Jeffrey. Sambil yang lainnya mukanya senyum. Ya. Foto. Silakan Om Jeffrey. Pak Jeffrey silakan bicara. Iya, selamat malam Pak Bejo. Malam, Pak. Ya, senang sekali berjumpa kembali. Ya, sama-sama. Atas nama majelis dan segenap jemaat dari IPC Renwick serta seluruh peserta dari webinar, kami menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanan Pak Bejo. Sekali lagi banyak terima kasih dan kami yakin semua peserta telah banyak menerima berkat-berkat rohani melalui apa yang kita pelajari atau renungi bersama. Dan biarlah semua ini apa yang kita pelajari juga akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita dan juga dalam pelayanan kita bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Bejo. Tuhan berkati. Terima kasih sama-sama buat kesempatannya. Ya. Sudah difoto Pak Ari? Udah. Oke, nanti dikirimkan ke peserta ya Pak Sabian. Pak Bejo, terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Joni semuanya. Kita berkati, selamat berkenalan juga untuk Bapak-Bapak Ibu yang ikut bergabung dari luar. Kami sangat berbahagia bisa bersaudara di dalam webinar ini. Biarlah pada waktu mendatang, khususnya pada saat Hari Reformasi, 31 Oktober, webinar ketiga akan dilanjutkan. Saudara doakan. Saya minta Saudara Sabian bisa tutup dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari sharing yang disampaikan oleh Pak Bejo. Kami bersyukur untuk Pak Bejo, untuk materi yang sudah dibagikan. Kami berdoa pertama-tama untuk Pak Bejo di tengah pelayanannya yang mungkin unik, kebanyakan lewat online sekarang. Kayaknya Engkau juga boleh terus pakai dia untuk menguatkan iman jemaat Tuhan di berbagai tempat dan gereja, supaya kami anak-anak Tuhan makin teguh dan ya makin yakin serta dapat mempertanggungjawabkan iman kami kepada mereka yang mempertanyakan, menyatakan kebenaran Injil Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang sudah hadir saat ini. Terima kasih untuk materi yang disampaikan. Biarlah kami boleh makin teguh dalam mengikut Tuhan, dan Bapak seperti yang sudah disampaikan tadi, kami tahu kami bebas dari penghakiman karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang mati sudah menebus dosa kami, dan biarlah kami boleh terus sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, menyadari bahwa Tuhan akan memberikan juga upah yang unik berdasarkan apa yang kami kerjakan.
Sebentar kami akan istirahat. Kami memohon penyertaan-Mu juga supaya kami boleh istirahat dengan baik dan berkarya buat Tuhan besok. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sampai berjumpa besok dalam kebaktian online.